Pak Debora, selamat malam. Ada Bora tuh, ada tuh. Malam, Pak. Felina tuh ada juga. Felina. Mas Faisal, malam. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Malam. Saskia, oke, malam. Angelina, selamat malam. Malam, Pak Made. Malam. Cindy, selamat malam. Pak Suryani juga ada sudah. Ini udah 39. Oh, udah 39 ya si Sindah ya? Ya, Pak. Oh, oke. Baik. Ibu belum, nggak apa-apa. Mbak Dela, gimana Mbak Dela? Nggak apa-apa, apa kita mulai saja? Ya, boleh Pak. Silahkan kita bisa mulai. Oke. Baik, Sisindah, Bro Sani, teman-teman semuanya, ya. Selamat malam, ya. Kita masih dikasih kesehatan luar biasa malam ini. Kita kembali bertemu di dalam room diskusi ilmiah, ya, yang kita adakan setiap hari Selasa gitu ya, dan kali ini mengundang dua narasumber yang sangat kompeten memang di bidangnya ya. Satu adalah Ibu Rostiana, dekan Fakultas Psikologi Untar ya, nanti beliau akan menyusul karena terlambat sedikit karena apa namanya ada acara, ada kegiatan, mungkin sebentar lagi beliau akan bisa nyusul. Yang kedua adalah Mbak Dela Aryani ya. Jadi Mbak Dela ini juga nanti saya akan bacakan sedikit CV-nya ya Mbak Dela ya, dan Bu Ros juga. Ini saya lihat dari CV-nya, dan kali ini kita akan berdiskusi suatu topik yang sangat menarik bagi saya pun juga sangat menarik topik ini. Apalagi nanti Mbak Dela bisa ceritakan kepada kita semua penelitiannya dilakukan di mana, sehingga penelitian ini kalau boleh saya simpulkan adalah penelitian yang sangat kekinian gitu ya. Jadi kita bisa kaji nanti bersama-sama, karena kalau dilihat dari judulnya, topiknya itu adalah peran engaging leadership terhadap keterikatan kerja, jadi work engagement ya, di mana ketidaknyamanan kerja itu sebagai variabel moderator ditinjau dari 4 situasi proximal witness states ya. Jadi sangat-sangat menarik penelitiannya ini, dan kalau nanti Anda lihat hipotesisnya banyak sekali hipotesisnya, dan selama forum diskusi ilmiah saya belum pernah menemukan hipotesis yang sebanyak penelitiannya Mbak Dela ya. Nanti kita kaji bersama-sama sehingga nanti akan sedikit membingungkan kita, ini hipotesis yang mana, itu hipotesis yang mana, tetapi penguraiannya sangat sistematis dari PPT yang Mbak Dela sebutkan. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi Mbak Dela, Ibu Ros, terima kasih ya, walaupun beliau belum bergabung di sini. Dan juga saya sangat appreciate dengan teman-teman semua. Ya, ini baru 708 sudah 48 orang yang hadir di forum ini. Artinya kita semua memiliki kepentingan terhadap pengetahuan-pengetahuan yang kita peroleh dari kajian-kajian ilmiah pada setiap forum diskusi ilmiah. Baik, teman-teman, saya akan bacakan dulu sedikit mengenai CV dari narasumber kita ya. Ini si Sindah sudah share. Wah, ini Ibu Rostiana, Magister Sains Psikolog ya. Ini rambutnya masih pendek waktu ini ya. Ini adalah Ibu Rostiana. Rasanya sih kita sudah semua mengenalnya, terutama dari teman-teman di Untar, dan dia memang ekspertisnya di bidang psikologi industri dan organisasi. Next slide, Sisindah ya. Nah, ini adalah jabatan Dr. Rostiana, Magister Sains Psikolog. Beliau
juga adalah praktisi karena memegang jabatan struktural sebagai Dekan Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara. Dan ini kita nanti lihat itu 2 kali menjabat sebagai dekan ya. Riwayat pendidikan 2011 itu adalah lulus dari program doktor S3 dari Universitas Pajajaran, ya, dia adalah doktor bidang ilmu psikologi. Kemudian S2-nya itu dari UI, Universitas Indonesia, ya, Magister Psikologi bidang industri dan organisasi. Dan S1-nya lulus tahun 84. Wah, kalau kita lihat lulusnya luar biasa pengalaman beliau. Ini 84 sudah lulus sarjana psikologi gitu ya. Jadi 2 di UI, 1 di Universitas Pajajaran. Kalau kita lihat pengalaman kerja, ini juga dosen 2001 sampai dengan saat ini di Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara, ya, di mana bidang ajarnya beliau memang memfokuskan pada organizational behavior, ya, perilaku organisasi, organizational development, dan positif psikologi. Jadi kalau kita mendengar positif psikologi dari Untar, Ibu Ros hadirlah, kira-kira gitu. Bicara mengenai performa, Ibu Ros hadirlah, kira-kira gitu ya. Beliau juga bukan sebagai dosen, tetapi juga sebagai trainer sejak 2003 sampai dengan saat ini juga di Fakultas Psikologi Tarumanegara, ya. Jadi memberikan pelatihan-pelatihan terkait dengan organisasi, ya, di Bank Bengkulu juga di Pustri, BUMN juga ini ya, Krakatau Steel, Angkasa Pura II, Gresik, ya, Petrokimia Gresik, Latinus Berantas, itu semen, dan sebagainya. Juga berperan sebagai asesor dalam assessment center 2001 sampai dengan sekarang, udah beberapa tahun itu, udah puluhan tahun itu ya, di Kementerian Keuangan, Bank Sentral Asia, Indosat, BRI Syariah, Bursa BI ya, Bursa Efek, Wika, Jasa Agung RI. Juga adalah interviewer calon penerima beasiswa LPDP 2012-2018. Nah, bisa deketin nih Bu Ros pada saat wawancara, apa sih yang ditanyakan? Kira-kira gitu ya. Dan sebagaimana yang saya ungkapkan tadi, kepakaran beliau adalah di psikologi industri dan organisasi, dan juga adalah psikologi positif. Dan kalau nanti teman-teman ingin melihat publikasi beliau yang begitu banyak, bisa nanti diklik di link ini, ya, luar biasa, nanti kita akan melihat hasil-hasil kajian ilmiah, karya ilmiah dari Ibu Ros Diana. Next slide, Sis Indah. Nah, ini adalah pengalaman organisasi, sebagaimana saya sebutkan tadi, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara 2018 sampai dengan saat ini, di mana sebelumnya juga 2014 sampai 2018 adalah Dekan Fakultas Psikologi Untar, ya, Bendahara Umum Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia, Koordinator Wilayah Jabodetabek Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia. Wah, ini aktif sekali, Ibu. Ketua Tim Pelatihan Kompetensi Teknikal BPIW, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat ya, 2015 ini. Kemudian Tim Assessment Center Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2014. Nah, ini dekan juga nih. Ini dekan di atasnya berlanjut 2018 sampai saat ini ya. Kemudian di sini ada lagi ini dekan Fakultas Psikologi juga 2006 sampai dengan 2010. Jadi 2 kali menjabat nih ya. Ketua Program Studi Magister Psikologi Untar 2003-2006, Ketua Program Studi Psikologi Profesi 2002, dan juga pernah beliau menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Psikologi Untar, ya. Kemudian Ketua Divisi Konseling Universitas Trisakti, di sebelahnya, tetangga sebelahnya ya berarti ya. Dan juga adalah Koordinator Konseling Psikologi dan Pendidikan Universitas Trisakti. Jadi kalau kita lihat CV-nya Ibu Ros, ini sangat kental dengan psikologi, ya, baik posisi-posisi struktural maupun posisi-posisi di bidang akademik. Itulah Dr. Rosdiana Magister Sains Psikolog, ya. Baik, Sis Indah, lanjut Sis Indah. Nah, ini nggak kalah, ya, Mbak muda yang apa namanya juga praktisi ini adalah nggak kalah, mungkin banyak meniti karir di bidang praktisi. Della Aryani Magister Sains Psikolog, ini kandidat karena belum diwisuda katanya, nanti bulan Oktober diwisudanya gitu ya, Sis Della ya. Ini kita lihat coba riwayat pendidikan di S2-nya adalah Universitas Tarumanegara, Magister Psikologi Profesi Industri dan Organisasi. S1-nya dari Universitas Pajajaran. Jadi kalau Ibu Ros S3-nya di Pajajaran,
Kalau Mbak Dela nih S1-nya di Pajajaran, sarjana psikologi gitu ya. Pengalaman volunteer ini ada nih, PT Karya Perempuan Indonesia. Jadi konselor 2021 sampai dengan saat ini. Kemudian Mei 2017 sampai Agustus setelah set yourself di konselor juga nih ya. Kemudian ada sebagai administration manager 17 sebentar nih ya, stay alive ini sebentar nih. Dan pernah di Jatinangor Education Care nih ya, sebagai teacher. Nah, ini yang tadi saya ungkapkan Mbak Dela, beliau 2020 sampai dengan saat ini meniti karir sebagai Human Resource and General Affair di benihbaik.com. Benihbaik.com ini ya bukan promosi gitu ya. Kalau Anda nonton Metro TV itu ada Pak Andi Noya di sana nih, di grupnya Pak Andi Noya nih Mbak Dela ini ya. Gue juga meniti karir sebagai Human Resource mentor ya di karir PAES, juga HR Counselor 2020 sampai 2021 di Mau Kerja Indonesia, Scrabble, People Operation ini, dan juga adalah sebagai HR Generalis 2017-2018. Jadi kalau kita lihat Mbak Dela Aryani, ya Mbak Dela ini sangat kental di sini dengan praktisi di bidang human resource, gitu ya. Baik, itu yang bisa saya sedikit ungkapkan ya dari CV narasumber pada malam ini ya. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat saya dengan Ibu Ros yang sebentar lagi nanti akan muncul kita. Jadi Mbak Dela, silakan presentasikan dulu ya sejelas-jelasnya kepada kita semua. Setelah itu nanti kita akan buka forum diskusi ilmiah ini ya. Tentu saja nanti kalau ada masukan atau ada pendapat lain barangkali ya kita sangat-sangat harapkan untuk memperkaya kajian-kajian ilmiah kita pada malam ini. Silakan Mbak Dela, saya persilakan ke Mbak Dela untuk presentasi. Siap, terima kasih banyak Pak Made atas kesempatannya dan juga undangannya. Dan juga terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah hadir di sini. Mungkin kenalan lagi, saya Dela Aryani, mahasiswa juga nih di Untar gitu. Kemarin baru selesai ambil S2 magister profesinya gitu. Jadi masih kandidat bener ya Pak, karena baru pengangkatannya di Oktober gitu, insya Allah. Nah mungkin saya izin share screen. Ya. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah ya? Mbak Aryani sudah ya. Ya. Jadi saya mendapatkan kesempatan untuk sharing nih tentang tesis saya gitu ya. Kebetulan ini untuk konteks nih teman-teman, saya ini ambil datanya itu sebelum pandemi gitu. Jadi di bulan Oktober tahun 2019. Berarti udah 2 tahun yang lalu ya. Nah, cuman menurut saya sih kajiannya masih cukup relevan, jadi bisa disampaikan gitu. Nah, kebetulan temanya ini lumayan panjang, ada 4 variabel nih yang saya teliti gitu ya. Jadi di sini saya kasih judul peran engaging leadership terhadap keterikatan kerja dengan ketidaknyamanan kerja sebagai moderator, ditinjau dari situasi PWS atau proximal withdrawal stage. Jadi ada 4 variabel di sini gitu. Nah, ketidaknyamanan kerja sendiri ini sebenarnya saya ambilnya itu sebenarnya job insecurity. Cuman karena kita itu menggunakan term psikologis dan juga ada hubungannya dengan kondisi mental ketidaknyamanan karena situasi tertentu, maka saya dan Bu Ros menggunakan variabel bernamanya ketidaknyamanan kerja sebagai pengganti dari job insecurity ini. Nah, kebetulan Bu Ros adalah dosen pembimbing saya dan memang dosen pembimbing saya cuma satu, hanya Bu Ros saja begitu ya. Jadi saya akan coba untuk share sedikit. Jadi latar belakangnya, mungkin supaya lebih paham konteksnya juga, saya akan sedikit baca informasikan profilnya. Jadi perusahaan ini adalah sebuah perusahaan startup gitu. Dia baru berdiri sekitar tahun 2014-2015. Jadi belum lama waktu saya ambil datanya ini baru sekitar 4-5 tahun berdiri gitu ya. Nah, perusahaan ini memang bergeraknya itu di bidang e-commerce. Jadi e-commerce fashion gitu. Karyawannya sudah sangat banyak, sudah ratusan gitu ya di saat itu gitu. Dan juga ada blue collar dan ada white collar.
Nah, mungkin saya akan ceritakan sedikit tentang latar belakang penelitiannya, di mana seperti yang mungkin sudah teman-teman kita pelajari juga bersama gitu ya, bahwa keterikatan kerja itu bukan sebuah variabel yang asing gitu ya. Jadi keterikatan kerja atau work engagement itu memang dari beberapa penelitian, salah satunya dari Sovelli itu yang di tahun 2002, 2004 dan seterusnya dia selalu meneliti tentang work engagement ini gitu. Dan memang work engagement itu memiliki pengaruh nih yang positif terhadap karyawan dan organisasi. Di mana karyawan yang engage itu pasti dia akan memiliki motivasi kerja dan akan berusaha untuk melakukan sesuatu yang terbaik lah untuk perusahaan juga gitu. Nah, awalnya saya meneliti di perusahaan ini karena memang berawal dari PT ini atau yang saya sebut PT X ini, dia melakukan survei gitu ya, survei terkait brand atau namanya, nama perusahaannya gitu, nama tagline PT-nya lah, nama mereknya gitu ya, yang memberikan hasil bahwa ternyata menurut para konsumer gitu ya, brand ini itu kurang representatif gitu namanya gitu ya. Jadi namanya itu kurang menunjukkan bahwa ini perusahaan yang bergerak di bidang fashion e-commerce gitu. Nah, akhirnya penelitian ini dilakukan surveinya itu di tahun 2017, 2018 gitu. Jadi beberapa lama gitu untuk memastikan bahwa memang banyak nih customer gitu ya atau konsumer yang merasakan hal tersebut gitu. Akhirnya di tahun 2019 dilakukanlah sebuah proses yang bernama rebranding gitu atau sebuah proses pengemasan ulang brandnya sehingga akan menghasilkan nama, logo, tagline, dan semua hal yang baru gitu. Nah, karena adanya rebranding ini menurut beberapa penelitian gitu, salah satunya dari Kramer, Wayne, Linden, dan Sproweini di tahun 2005 bahwa memang rebranding ini dapat menimbulkan adanya insecurity atau ketidaknyamanan kerja dalam diri karyawan. Kenapa? Karena rebranding ini biasanya diikuti juga dengan adanya struktur organisasi yang berubah atau restrukturisasi dan juga adanya pengurangan karyawan dan itu memang terjadi di perusahaan ini gitu. Karena satu dan lain hal juga. Kemudian menurut hasil teori dari Demeruti bahwa ketidaknyamanan kerja ini dapat menjadi salah satu contoh dari job demand atau tuntutan kerja yang dapat menghasilkan rasa tidak aman atau tidak nyaman gitu ya, atau tuntutan yang bisa memberikan stres psikologis gitu bagi orang-orang gitu, bagi karyawan. Nah, akhirnya untuk melihat dampak dari rebranding ini, akhirnya perusahaan itu melakukan employee engagement survey atau survei tahunan untuk melihat seberapa engage si karyawan gitu. Dan akhirnya memberikan hasil bahwa karyawan itu memang kurang engage dan juga mereka memiliki rasa ketidaknyamanan kerja yang cukup tinggi gitu. Nah, menurut hasil penelitian dari Zalquist et al. Tahun 2019 bahwa job demand itu dapat dijadikan sebagai suatu variabel moderator. Nah, variabel moderator sendiri itu adalah variabel yang memodifikasi hubungan antara variabel bebas dan juga variabel terikat. Jadi bisa menguatkan atau melemahkan hubungan antara keduanya gitu ya. Nah, kemudian keterikatan kerja ini juga ternyata itu dapat dipengaruhi oleh beberapa hal dan salah satunya adalah adanya kepemimpinan dari atasan atau leadership dari atasannya. Nah, pada tahun 2008 itu seorang tokoh bernama Alimo Metcalfe dan rekan-rekannya memadukan suatu konsep kepemimpinan yang baru nih, sehingga konsep ini merupakan konsep yang saat itu masih cukup baru gitu ya, yaitu bernama engaging leadership gitu. Engaging leadership itu apa? Engaging leadership adalah salah satu bentuk kepemimpinan yang dimana atasannya itu mengutamakan engagement juga gitu dan juga dia berusaha untuk selalu mendukung dan juga meningkatkan kesejahteraan dari karyawannya seperti itu. Nah, lalu Sovelli juga membuat teori ini juga gitu, melanjutkan teori yang dari Alimo Metcalfe tentang engaging leadership ini, di mana menurut Sovelli itu engaging leadership berperan terhadap keterikatan kerja gitu. Namun hasil penelitian Sovelli ada yang menyatakan sebaliknya gitu, bahwa tidak ada perannya nih. Nah, tapi berdasarkan penelitian dari Guterman di tahun 2016, diketahui bahwa ternyata ada nih peran dari engaging leader terhadap keterikatan kerja karyawan. Nah, untuk itu ingin melihat nih sebenarnya apakah memang ada nih sebenarnya hubungannya antara engaging leadership dengan keterikatan kerja karena adanya hasil penelitian yang berbeda. Nah, kemudian dilihat juga sebuah fenomena di perusahaan ini bahwa ternyata employee attrition dan turnover-nya itu cukup tinggi gitu ya. Nah, di sini terlihat juga bahwa karyawan itu ada yang ingin pergi, ada yang
tidak ingin pergi tapi harus pergi seperti itu. Nah, akhirnya diketahui bahwa kondisi ini itu termasuk dalam sebuah teori yang bernama proximal withdrawal states gitu, di mana di sini terdapat dua variabel utama pembentuk dari PWS, yaitu adalah desired employment status atau keinginan dari karyawan itu untuk tetap ada di perusahaan atau dia meninggalkan perusahaan itu gitu. Dan ada juga yang kedua adalah perceived volitional control, di mana dia merasa memiliki kontrol terhadap keputusannya itu gitu, keputusan untuk apakah dia ini bisa untuk meninggalkan atau memang dia bisa untuk tetap bertahan di sana seperti itu. Nah, akhirnya penelitian ini sebenarnya tujuannya adalah untuk mengidentifikasi nih seberapa besar sih peran dari engaging leadership ini terhadap keterikatan kerja karyawan di perusahaan yang baru mengalami rebranding gitu ya. Dan dilihat juga dari tingkat turnover dan juga dilihat juga dari ketidaknyamanan kerja ini sebagai moderatornya, dan juga melihat situasi dari keempat hal yang disusun dari PWS ini gitu. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail di slide selanjutnya. Nah, oleh karena itu di sini ada dua pertanyaan dasar yang menjadi baseline dari penelitian ini, di mana untuk studi yang pertama adalah ingin melihat dulu sebenarnya gambaran kondisi PWS di perusahaan ini seperti apa gitu. Karena dari dua faktor yang saya sebutkan tadi itu menghasilkan 4 hal gitu. Ada kategori stayers dan kategori leavers, di mana orang-orang yang memang ingin pergi atau ingin stay. Dan juga kategorinya itu dia reluctant atau sebenarnya dia tidak ingin gitu, atau juga dia emang entusiastik, memang ingin gitu ya. Jadi di sini nanti akan ada empat situasi itu gitu, 4 gambaran, dan akan dilihat apakah berapa banyak orang sih yang ada di kondisi enthusiastic stayer atau enthusiastic leavers atau reluctant stayers dan reluctant leavers gitu. Kemudian setelah kita sudah membagi karyawan ini atau orang-orang ini sesuai dengan gambaran PWS-nya, maka akan dilihat nih hubungannya, apakah ketidaknyamanan kerja itu menjadi variabel moderator antara peran engaging leadership terhadap keterikatan kerja pada karyawan yang dikategorikan berdasarkan situasi PWS yang ada tadi gitu. Nah, berikut kajian pustakanya. Di sini saya mengambil beberapa teori. Yang pertama untuk engaging leadership itu saya ambil dari Sovelli yang sudah merupakan upgrade gitu ya, upgrade teori dari Alimo Metcalfe. Di mana menurut Sovelli di tahun 2015 engaging leadership adalah sebuah pola leadership di mana atasan mendukung perkembangan dan kesejahteraan dari karyawan. Kemudian variabel kedua itu keterikatan kerja. Mengambil teori dari Sovelli juga di tahun 2004, di mana keterikatan kerja ini adalah sebuah keadaan pikiran positif dalam bekerja yang ditandai dengan vigor atau semangat, dedication atau dedikasi, dan absorption atau absorpsi. Kemudian ada variabel moderator, yaitu ketidaknyamanan kerja atau job insecurity, yaitu menurut DeWitte tahun 2000 adalah perasaan tidak aman dalam bekerja yang dirasa mengancam keadaan psikologis gitu. Dan yang terakhir adalah sebuah situasi, yaitu proximal withdrawal states menggunakan teori dari Home et al. Di tahun 2012, di mana PWS ini adalah keadaan awal individu sebelum meninggalkan organisasi. Jadi ini prior dari turnover gitu ya. Nah, untuk itu kerangka berpikirnya saya menggunakan kerangka seperti ini gitu. Jadi ada kelihatan dari preferensinya gitu, dan juga dilihat dari apakah dia mau stay dan leave, dan dia kontrolnya seperti apa gitu. Apakah dia entusias atau dia reluctant. Dan di masing-masing situasi itu nanti akan dilihat hubungan antara engaging leadership dengan keterikatan kerja, dan dilihat juga apakah ketidaknyamanan kerja ini memang menjadi variabel moderatornya, seperti itu. Nah, maka dari itu, dari kerangka berpikir tadi, maka dibuatlah hipotesisnya ada 8 gitu, karena masing-masing itu melihat dari situasi yang berbeda gitu ya. Jadi H1-nya di mana engaging leadership memiliki peran terhadap keterikatan kerja pada situasi enthusiastic leavers, lalu H2-nya ketidaknyamanan kerja merupakan variabel moderator dalam peran engaging leadership terhadap keterikatan kerja pada situasi enthusiastic leavers, dan juga lanjutannya gitu di masing-masing situasi.
Nah, kemudian untuk metode penelitiannya sendiri itu partisipannya menggunakan 378 partisipan gitu, karena sebenarnya untuk surveinya sendiri diberikan kepada 400-500-an lebih karyawan, namun memang yang kembali gitu, yang bisa dipakai datanya ada 378 partisipan. Kemudian di sini jenis karyawan yang digunakan yang ikut partisipasi adalah karyawan white collar atau kerah putih atau mungkin istilahnya karyawan kantornya gitu ya, dan juga blue collar atau karyawan kerah biru, itu adalah level operational atau admin gitu. Jadi yang pekerja yang ada di gudang, karena ini kan perusahaan fashion gitu. Di sini ada 7 departemen dan juga untuk usia penelitian dari partisipannya adalah di usia produktif gitu. Usia 18 sampai dengan 57 tahun. Kemudian untuk pendidikannya variatif dari mulai SMA atau SMK sampai dengan jenjang S2. Masa kerjanya dari mulai 0 atau baru bergabung gitu sampai dengan 5 tahun gitu. 0 tahun ini maksudnya beberapa bulan gitu ya, maksudnya belum sampai 1 tahun, tapi at least itu dia sudah ada di sini sekitar 2-3 bulan atau lebih gitu. Kemudian untuk tingkat jabatannya juga variatif dari mulai staff hingga C atau VP level dan juga karyawannya itu ada yang menikah dan single juga. Nah, kenapa menggunakan partisipan dengan profil seperti ini gitu ya, karena kembali lagi bahwa PWS itu konsepnya adalah adanya kemampuan dia untuk stay atau pergi gitu. Jadi ada faktor eksternal dan beberapa di antaranya memang faktor-faktor seperti keluarga, tuntutan keluarga, dan ekonomi, dan lain-lain. Nah, untuk alat ukurnya di sini sesuai dengan variabelnya, ada 4 alat ukur. Yang pertama, untuk engaging leadership, itu saya menggunakan engaging leadership scale, itu dari Sovelli di tahun 2015, dan ini ada 12 butir, di mana masing-masing pembentuk dimensinya, itu ada 4, yaitu adalah empowering, dan connecting, strengthening, dan juga inspiring. Lalu variabel yang kedua adalah keterikatan kerja sebagai variabel DV-nya, dependent variabelnya, itu menggunakan alat ukur dari Sovelli dan Becker, yaitu Utrecht Work Engagement Scale 9. Jadi memang US ini banyak, ada yang sampai beberapa belas, ada yang sampai puluhan, tapi saya menggunakan yang skalanya 9 gitu. Dan juga dimensinya itu sesuai dengan dimensi keterikatan kerja. Jadi ada tiga pertanyaan itu menggunakan dimensi figure, lalu 3 lagi untuk dedication, dan 3 lagi absorption. Kemudian untuk ketidaknyamanan kerja atau job insecurity ini saya menggunakan job insecurity scale dari Dewi tahun 2000. Di sini ada 8 butir juga, dan dimensinya itu ada 2, yaitu afektif dan kognitif gitu. Ini adalah dimensi dari job insecurity-nya gitu. Di mana afektif adalah pikirannya merasa tidak nyaman gitu, apakah dia akan stay atau tidak di perusahaan, dan juga kognitif kognitifnya itu pikirannya, sementara afektifnya itu adalah perasaannya gitu, perasaan nyamannya. Lalu untuk variabel yang terakhir adalah proximal withdrawal states atau PWS yang dikembangkan oleh Home et al. Di tahun 2012. Di sini ada bentuk kuesionernya ini unik, jadi tidak hanya kayak pertanyaan biasa gitu ya, tapi dia ada 2 layer gitu, di mana pertanyaan pertama adalah pilihan dari situasinya, lalu nanti akan dari masing-masing situasi itu ada 5 pertanyaan lagi gitu, 5 pernyataan untuk menggambarkan apakah kita atau karyawan ini benar-benar menggambarkan dari kondisi PWS-nya itu. Itu di mana dimensinya ada 4, yaitu enthusiastic leaver, reluctant stayer, reluctant leaver, dan enthusiastic stayer gitu. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit gitu ya. Kalau untuk enthusiastic leaver itu artinya dia memang sudah ingin keluar dan dia punya kendali untuk keluar gitu. Jadi tidak ada faktor lain gitu ya yang membuat dia bertahan di perusahaan gitu. Nah, kalau ke reluctant stayer itu adalah dia sudah ingin nih untuk meninggalkan perusahaan gitu, tapi dia nggak punya kendali gitu untuk meninggalkannya karena ada faktor-faktor yang menyebabkan dia harus tetap stay gitu, makanya dia reluctant untuk stay gitu. Sementara untuk reluctant leaver itu dia pengen tetap tinggal di perusahaan, tapi ada faktor-faktor eksternal yang membuat dia harus meninggalkan gitu, makanya dia reluctant untuk leaver sebenarnya.
Dan yang terakhir adalah enthusiastic stayer, ini di mana karyawan itu ingin stay dan dia juga punya kendali gitu. Oke, tidak ada faktor eksternal yang membuat dia harus meninggalkan perusahaan ini. Gitu. Nah, hasil penelitiannya setelah menggunakan kuesioner PWS itu diketahui bahwa terdapat 12 orang nih di perusahaan ini yang memang dia sudah ingin keluar dan dia merasa bahwa tidak ada faktor lagi nih yang membuat dia stay gitu. Jadi nggak ada faktor juga yang membuat dia dari luar untuk tidak meninggalkan perusahaan ini gitu. Jadi dia akan meninggalkan perusahaan ini kapan saja dia mau gitu ya. Kondisinya seperti itu. Nah, untuk reluctant stayer itu dia sebenarnya sudah ingin keluar gitu ya, tapi dia ada kondisi-kondisi yang membuat dia harus tetap berada di perusahaan itu. Nah, itu lumayan banyak, ada 82 orang. Nah, situasi ini itu cukup berbahaya karena kalau ada faktor lain yang membuat dia mudah untuk tertarik, dia akan keluar kapanpun gitu ya. Nah, kemudian untuk reluctant leavers ini ada 48 orang. Jadi dia kemungkinan akan segera meninggalkan perusahaan, tetapi dia sebenarnya reluctant untuk pergi gitu. Dia sebenarnya masih ingin stay tapi ada faktor eksternal yang membuat dia harus segera meninggalkan perusahaan ini gitu ya. Lalu yang terakhir adalah enthusiastic stayer, di mana perusahaan ini masih dalam ambangnya cukup aman gitu ya, 236 orang itu mereka masih ingin stay dan mereka juga punya kendali kalau ya tidak ada faktor lain sih yang bikin saya harus keluar gitu. Nah, saya menggunakan uji regresi berganda untuk melihat semuanya ini gitu ya. Nah, dilihat bahwa ada kondisi di mana tanpa PWS atau saya lihat kondisinya ini hanya hubungannya saja gitu, tapi tanpa menggunakan PWS gitu ya. Dan juga ada yang saya lihat berdasarkan PWS-nya masing-masing gitu ya, berdasarkan situasinya. Nah, dari situ karena yang kita lihat adalah per situasi, maka hipotesis yang saya pakai gitu adalah 8 hipotesis tadi gitu. Di mana apakah engaging leadership itu memiliki peran nih terhadap keterikatan kerja pada situasi-situasi tertentu gitu ya. Dan ternyata memang engaging leadership itu memiliki peran terhadap keterikatan kerja ketika karyawan itu berada pada situasi 2, enthusiastic leaver dan juga enthusiastic stayer gitu. Jadi ketika karyawan itu memang dia bisa untuk memilih gitu ya kondisinya sendiri, apakah saya mau pergi atau saya mau stay, maka peran dari atasan ini akan ada gitu. Jadi atasannya ini akan membuat dia punya keterikatan kerja atau tidak. Dan sementara untuk apakah ketidaknyamanan kerja itu bisa menjadi moderator yang mengubah tingkat kuat lemahnya dari hubungan dua variabel ini ternyata hanya di kondisi yang liver gitu. Jadi jika memang situasinya adalah stayer, maka dia tidak akan berpengaruh nih ketidaknyamanan kerja ini. Maksudnya hubungannya akan tetap sama gitu seperti itu. Nah, sementara jika memang dia sudah mau pergi, maka ketidaknyamanan kerja ini akan memiliki peran nih untuk menguatkan atau melemahkan si hubungan antara engaging leadership dengan keterikatan kerja. Nah, tapi di sini hasil penelitiannya itu negatif, artinya adalah reverse. Jadi kalau ketidaknyamanan kerja tinggi, maka peran dari engaging leadership terhadap keterikatan kerja itu justru akan melemah. Nah, sebaliknya jika ketidaknyamanan kerja itu rendah, maka akan menguatkan dari hubungan engaging leadership terhadap keterikatan kerja ini gitu. Nah, jadi berdasarkan penelitian tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa engaging leadership itu berperan terhadap keterikatan kerja karyawan pada situasi di mana karyawan memang sudah memiliki otoritas atau memiliki kemampuan untuk decide gitu, apakah dia mau stay atau dia mau leave gitu. Namun ketidaknyamanan kerja itu hanya menjadi variabel moderator yang negatif atau reverse pada situasi enthusiastic leaver. Nah, untuk saran dari penelitian ini, untuk penelitian selanjutnya jika ingin meneruskan, maka ada 3. Yang pertama adalah menambah jumlah partisipan penelitian, karena memang semakin banyak jumlah partisipan, maka gambarannya akan makin luas gitu. Kemudian yang kedua adalah memanfaatkan data demografis gitu. Di sini memang saya akui agak sedikit sulit untuk menggunakan data ini dimanfaatkan seperti data jenis kelamin, mungkin bisa dibandingkan gitu.
Lalu juga data dari tiap posisi atau level mungkin berpengaruh gitu ya. Apakah levelnya makin tinggi, maka engaging leadership-nya akan makin berperan nggak sih terhadap ketekan kerja pada level-level tertentu. Dan juga mungkin bisa menambah data kualitatif, karena penelitian ini saya hanya menggunakan data kuantitatif gitu, berdasarkan dari kuesioner. Nah, mungkin jika memang ingin menggali lebih dalam, bisa ditambah data kualitatif melalui metode wawancara atau observasi. Nah, kemudian saran bagi PTX adalah melakukan upaya untuk mempertahankan karyawan yang berada di situasi enthusiastic stayers dengan meningkatkan engaging leadership atasannya gitu. Karena memang dia sudah memiliki keinginan untuk tetap berada di situ, seperti itu. Dan juga mungkin saran lagi yang belum saya tuliskan juga, bahwa mungkin bisa dicari solusi untuk karyawan-karyawan yang memang sebenarnya mereka masih ingin stay, tapi tidak bisa tetap stay di situ. Harus dicari tahu juga faktor-faktor apa yang menyebabkan karyawan itu terpaksa harus segera meninggalkan perusahaan gitu, dan apakah faktor-faktor itu dapat kita tackle dulu sebelum kita kehilangan talent-talent yang bagus gitu ya. Dan juga untuk situasi yang reluctant stayer, jadi dia sebenarnya suatu saat akan meninggalkan gitu dengan cepat jika memang faktor-faktor yang membuat dia stay itu hilang gitu. Nah, itu juga harus kita cari tahu apa sih yang menyebabkan dia itu sebenarnya tidak nyaman gitu ada di perusahaan, supaya mereka bisa tetap berubah gitu ya, dan bisa menjadi orang-orang yang memang enthusiastic stayer, seperti itu. Mungkin sekian pemaparan saya tentang hasil penelitian ini. Saya kembalikan ke Pak Made terlebih dahulu. Silakan, Pak. Baik, Mbak Dela Aryani, terima kasih banyak pemaparannya ya, dengan 8 hipotesis ya. Sebelum kita lanjutkan diskusi, Ibu Ros sudah hadir di room ini. Ibu Ros, selamat malam, Bu. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Malam, Bu. Sehat, Bu? Alhamdulillah, selamat malam semuanya. Selamat malam, Malam, Ibu. Bu. Ya. Halo Bu. Dela tadi udah menjelaskan dengan lancar gitu. Udah menguasai banget ya Dela ya. Oke, silahkan lanjut yang barangkali ada yang mau nanya, mau berdiskusi. Oh, kita langsung diskusi saja, Ibu Ros, atau ada tambahan dari Ibu dulu melengkapi Dela tadi? Saya justru mau dengar dari ini dulu, dari forum dulu forum, nih, apa yang mau dibahas. Oke, baik. Terima kasih Bu Ros sudah hadir. Nah, ini menarik diskusi kita nih, ada Ibu Ros soalnya juga. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Saya boleh nanya, Pak Made? Oh, silakan. Ya. Bu, yang rajin bertanya, monggo. Ya. Terima kasih Mbak Dela, presentasinya sangat menarik ya. Pertanyaan saya ada 2 ya Mbak Dela ya. Ya. Pertama tadi Mbak Dela menceritakan tentang work engagement ya. Ya. Kemudian Mbak Dela juga mengungkap ada survei employee engagement survei di perusahaan tersebut ya. Ya. Nah, pertanyaan saya, apa bedanya work engagement dengan employee engagement? Karena saya lihat ya beberapa artikel judulnya work engagement, tetapi alat ukur judulnya employee engagement, tetapi alat ukurnya work engagement. Nah, jadi ada overlap. Ya, mungkin Mbak Dela bisa menceritakan. Kemudian yang kedua, tadi Mbak Dela juga mengatakan bahwa turnover karyawan itu cukup tinggi. Ya. Bisa nggak Mbak Dela menyatakan berapa persen turnover itu dikatakan cukup tinggi? Terima kasih Mbak Dela. Ya, siap. Terima kasih Bu Umi atas pertanyaannya. Mungkin saya izin menjawab ya Pak Made ya. Ya, monggo silakan. Work engagement dan employee engagement ya. Siap. Nah, memang sebenarnya setelah saya kaji juga gitu, beberapa penelitian itu memang work engagement dan employee engagement memang jadi satu, Bu. Ada beberapa yang seperti itu. Nah, kebetulan kalau untuk di perusahaan ini memang employee engagement itu pertanyaannya juga mengarah ke work engagement gitu. Jadi kebetulan karena align, jadi saya pakai work engagement. Karena kalau tidak align kan takutnya datanya tidak valid gitu ya, apakah karyawan engage atau tidak, seperti itu. Jadi memang ada beberapa penelitian yang membedakan, karena untuk work engagement sendiri sebenarnya adalah apakah karyawan itu engage dengan pekerjaannya gitu ya, dengan pekerjaan di perusahaan itu. Sementara kalau employee engagement, seberapa besar engage-nya karyawan di secara employment-nya gitu. Tapi sebenarnya konsepnya hampir serupa sih Bu, kalau yang saya pahami ya. Mungkin nanti Bu Ros boleh mohon bantu untuk menjawab Bu terkait hal ini. Tapi kalau yang saya pahami memang kedua hal itu seringkali
ada yang disamakan gitu. Tapi untuk saya sendiri konsepnya karena perusahaan itu engagement-nya sudah menggunakan pertanyaan dari work engagement juga, jadi saya pakai work engagement, bukan employee engagement gitu. Kemudian untuk yang kedua, turnover cukup tinggi itu sebenarnya kalau untuk tidak ada persentase ideal ya Bu, apa maksudnya seperti benchmark-nya tinggi atau rendahnya apalagi di perusahaan startup gitu. Karena kenapa saya dari awal jelaskan bahwa ini startup company gitu. Karena memang kalau di startup company mungkin 30% itu masih belum dibilang terlalu tinggi gitu dibandingkan dengan perusahaan yang memang bentuknya korporasi gitu ya. Kalau korporasi mungkin berapa persen itu sudah termasuk tinggi. Nah, tapi kalau di sini saya menggunakan apa namanya persepsi dari perusahaan gitu bahwa di sana di setiap departemennya memang untuk turnover-nya memang lebih dari 10 sampai 15% gitu dan dengan jumlah karyawannya segitu dengan persentase segitu bisa dikategorikan tinggi juga menurut persepsi dari perusahaannya gitu sih Bu. Kalau yang kemarin penelitian saya gitu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Dela. Terima kasih Bumi. Ibu ada tambahan, Ibu Ros? Saya kira sih Bu Umi tadi juga udah paham sih. Oh, oke. Oke, engagement tadi juga presentase turnover-nya 10 sampai 15% di situ ya. Startup company loh ini ya. Ya. Silakan teman-teman yang lainnya ada bertanya? Nah, ada Valerie di sini nih, orang-orang Pio ini. Iya, izin bertanya Kak Dela. Oke, silakan Valerie. Pas ya Pak, langsung ditunjuk tanya. Jawabannya juga, oke. Kebetulan dari topik yang Kak Dela lakukan, sebenarnya kan lagi tesis juga Kak. Jadi kebetulan aku juga ambil work engagement, juga mengambil kaitannya dengan leadership. Nah, tapi di sini yang aku ambil adalah leadership ini sebagai moderator, kebalikannya. Aku tertarik dengan pilihannya Kak Dela yang membahas terkait dengan engaging leadership. Nah, setahu aku kan untuk tipe kepemimpinan itu udah banyak ya Kak. Ya. Nah, pertanyaan dari aku adalah kenapa kemudian menentukan engaging leadership? Apakah kemudian melihat dari tempat kerjanya, tempat pengambilan datanya yang kemudian, oh sepertinya ini cocok nih engaging leadership. Kenapa tidak dengan metode lain? Karena kalau dari aku pribadi, akhirnya aku memutuskan untuk menggunakan transformational leadership dan bukan leadership. Nah, itu yang menjadi tertarik nih sama penelitiannya Kak Dela juga. Kenapa yang diambil kemudian peran dari engaging leadership ini? Itu aja mungkin Kak Dela pertanyaannya. Okay. Terima kasih Mbak Valerie. Saya izin menjawab ya Pak Made. Ya. Jadi kalau mau jawaban jujur atau jawaban ideal? Kalau jawaban jujur, sebenarnya karena konsep engaging leadership itu masih cukup baru ya dibandingkan dengan leadership yang lain. Nah, saya memang pengen meneliti sesuatu itu yang mungkin belum terlalu banyak penelitiannya gitu. Jadi untuk salah satunya supaya memperkaya dari penelitian ini gitu. Dan kebetulan memang Ibu Ros suportif sekali. Terima kasih Ibu atas ini gitu ya. Jadi memang agak sulit untuk mencari benchmark penelitiannya karena memang cukup baru gitu ya. Jadi belum banyak yang meneliti. Jadi saya cukup tertantang lah untuk meneliti ini gitu. Nah, tapi kalau untuk jawaban idealnya sebenarnya karena memang ini menurut saya ini konsep yang paling paling sesuai dengan perusahaan yang memang kondisinya tuh di startup gitu ya, di mana memang faktor usia lalu kedekatan itu sangat penting gitu. Kalau di startup itu kita tidak ada yang namanya barrier atau kayak adanya loncat komunikasi yang terlalu tinggi gitu. Jadi seperti misalkan saya itu di perusahaan saya sekarang levelnya manajer gitu. Tapi saya itu atasannya langsung board gitu. Kalau misalkan kita di perusahaan yang bentuknya itu corporate, mungkin manajer di atasnya ada senior manager lagi, lalu ada head, lalu ada VP, lalu ada lagi kan. Nah, dan itu sangat berpengaruh juga dari komponen si engaging leadership ini gitu, di mana engaging leadership tadi yang seperti yang saya infokan ada 4 komponen gitu ya, ada empowering, connecting, dan lain-lain gitu. Jadi menurut saya konsep ini sangat menarik dan juga cocok diterapkan di perusahaan yang memang basisnya itu tidak terlalu ada gap yang terlalu tinggi gitu untuk komunikasi dan untuk lain-lainnya gitu. Dan juga kebetulan saya pakai juga konsep ini untuk PKPP saya kemarin gitu ya, untuk bukan PKPP, untuk PKM gitu. Jadi memang dari perusahaan ngerasa, oh ya ternyata memang konsep ini sangat bagus nih diterapkan di perusahaan yang memang startup seperti ini gitu. Itu sih Mbak alasannya. Oh, artinya Mbak Dela ini
mengacu kembali kepada karakteristik company-nya, Mbak Iya. Valerie ya. Barangkali di company lain, industri barangkali ya, industri lain itu mungkin bukan engaging leadership, tapi bisa saja tadi yang sebutkan Pak Valerie tadi itu transformational leadership misalnya, kira-kira gitu ya, Mbak Dela ya. Iya. Dan juga melihat karakteristik dari karyawannya gitu. Ada juga beberapa startup yang mungkin usianya itu, jadi gini, saya sama Bang Andi Noya itu umurnya jauh sekali Pak, kebetulan Bang Andi sudah 60-an gitu, tapi setiap hari saya chatan sama beliau gitu. Jadi beliau tuh orangnya, apa ya, mau menerima hal baru. Jadi mungkin, beliau juga mau di-consider sebagai milenial gitu, generasi milenial gitu. Jadi memang, tergantung lagi dari karakteristik orang-orang di dalamnya juga sih Pak gitu. Ada juga startup yang mungkin ya orang-orangnya kurang, kurang mementingkan engagement gitu ya. Tapi kalau di perusahaan ini kebetulan, bukan, perusahaan saya yang sekarang gitu ya, yang kemarin saya pakai untuk PKM tuh menggunakan engaging leadership juga. Tapi kalau di perusahaan yang saya pakai untuk tesis memang atasan saya itu kebetulan, CEO-nya itu juga dekat sekali gitu, maksudnya jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi balik lagi harus dilihat dari, karakteristik karyawannya juga sih gitu. Oke. Terima kasih Kak Dela. Terima kasih juga pertanyaannya Valerie. Oke, terima kasih. Tadi siapa yang mau bertanya tadi, angkat tangan tuh, ada? Kalau Oke, Mbak Giovanni, silakan, Mbak Giovanni. Iya, enggak, saya tadi waktu pas presentasi itu tertarik sama yang reluctant leaver, reluctant stayer, enthusiastic leaver sama stayer juga. Nah, boleh nggak dikasih contoh gitu, contoh-contohnya tuh kayak gimana sih konsepnya reluctant stayer, leaver sama enthusiastic stayer sama leaver itu. Terima kasih. Kembali kepada PWS-nya nih Mbak PWS Dela ya. ya. Ya, oke. Kebetulan atasan saya waktu saya ambil ini juga tertarik sama itu Pak. Jadi kayak, oh PWS tuh gini gitu. Jadi saya inilah. Jadi untuk enthusiastic stayer itu contohnya adalah saya waktu itu gitu. Saya ngerasa bahwa saya pengen banget stay, saya nggak mau keluar dan nggak ada faktor lain yang bikin saya harus keluar gitu. Kayak misalkan dari segi salary saya suka gitu ya, terus dari segi karir juga oke gitu kayak gitu. Jadi nggak ada faktor-faktor lain atau tuntutan dari keluarga yang kamu gajinya harus lebih tinggi, jadi kamu keluar dari sini. Nah itu nggak ada kayak gitu. Jadi saya antusias untuk stay gitu. Nah, kebalikannya dari itu ada namanya konsep enthusiastic leaver. Jadi dia itu memang sudah ingin pergi dan dia ngerasa banyak faktor yang membuat dia harus pergi gitu. Jadi dia punya kontrol terhadap itu gitu. Contohnya adalah dia memang udah nggak suka karena ada faktor pendorong gitu dari dalam. Kayak misalkan, oh ternyata gajinya nggak sesuai gitu. Oh kerjaan saya terlalu banyak, nggak sesuai nih sama jam saya nggak bisa balance nih sama work dan life saya gitu ya. Nah, sementara untuk faktor penariknya juga ada dari luar, kayak misalkan keluarganya tuh nuntut terus kayak, wah kamu tuh nggak ada waktu buat keluarga, kamu tuh kerja mulu, kamu itu sering banget begadang, kamu tuh udah gitu salary-nya juga kurang. Nah itu dua-duanya, jadi ada pendorong dari dalam, ada penarik dari luar gitu. Nah itu dia makanya langsung kayak, oke, saya nggak mau stay di sini, jadi saya leave gitu ya. Nah itu enthusiastic leaver. Nah terus yang berikutnya itu adalah kondisi reluctant stayer gitu, di mana dia itu sebenarnya dia akan stay gitu ya, tapi sebenarnya dia tuh nggak suka di situ gitu. Dia sebenarnya memang udah pengen pergi, tapi dia tetap harus stay karena dia nggak punya kendali untuk pergi gitu. Contohnya kayak gini, kondisi yang banyak di perusahaan itu karena dia butuh gaji gitu, tapi kemampuan dia untuk dapat pekerjaan lain itu terbatas. Nah kayak gitu. Jadi dia sebenarnya terpaksa karena memang belum ada kerjaan dari luar aja gitu. Nah kalau dia udah ada kerjaan lain yang mungkin dia udah diterima di perusahaan lain, dia akan langsung cabut gitu istilahnya gitu ya. Nah terus kalau reluctant leaver adalah dia terpaksa nih harus leave gitu. Kenapa? Karena ada faktor-faktor penarik gitu. Jadi bukan pendorong. Jadi sebenarnya dia tuh terpaksa untuk leave gitu. Misalkan dia nyaman nih sama pekerjaannya gitu ya. Saya udah suka di sini, bikin saya develop, tapi memang tuntutan keluarga saya bilang kalau gaji kamu kurang, jadi kamu harus pergi gitu. Jadi mungkin perbedaan dari itu selain tadi yang keinginan untuk stay dan pergi dan juga kemampuan dia untuk decide, tapi juga ada faktor pendorong dan penarik gitu sih Mbak Giovanni gitu. Contoh-contohnya. Ini pengkategorian karyawan di dalam organisasinya Mbak Dela tadi ya. Iya, betul Pak. Itu dibagi, baru nanti dipasangin variabel engagement, engaging leadership dan work engagement-nya gitu ya. Oke.
Cukup, Oke, Giovanni? Ada lagi, Mbak Giovanni? Oh, berarti kalau yang enthusiastic stayer sama liver itu berarti itu harus dari kedua belah pihak ada yang mendukung, atau boleh misalnya nih misalnya enthusiastic liver dia kayak pengen keluar aja tapi faktor eksternalnya nggak ada, itu apakah bisa dikatakan enthusiastic liver liver ya sorry. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk konsep PWS sendiri kan hanya dari dua variabel utama ya, dari desire atau keinginan dan juga dari kontrolnya dia gitu. Jadi sebenarnya faktor pendorong dan penarik tadi itu hanya faktor tambahan aja yang sebenarnya mempengaruhi dari desire dia dan kemampuan atau kontrolnya dia gitu sih. Jadi balik lagi sebenarnya lebih ke dirinya sendiri gitu. Dan juga kondisi yang mendukung dia gitu. Oke. Oke, makasih Kak. Terima kasih Dela. Mbak Giovanni. Baik, terima kasih Mbak Dela. Ibu mau perjelas dulu Bu lagi, Bu Ros? Ya. Masih mute Bu, mau izin Bu? Ibu Mas, ya. Iya, saya masih mau dengar dulu dari forum nanti saya Oke, sekalian. baik. Ya, nanti sekalian aja Bu ya. Oke, atau ada ngacungin tangan tuh, Henry Mbak Badai. Monggo Mbak Badai, pertanyaannya apa Mbak Badai? Terima kasih Pak Made, selamat malam semuanya. Makasih Mbak Dela untuk penjelasannya. Selamat malam Bu Ros. Mohon maaf izin nggak buka kamera, lagi ribet di rumah. Mbak Dela, kan ini menarik banget nih penelitiannya ketika ada penelitian tentang tadi ya, ada enthusiastic liver dan sebagainya. Pertanyaan saya sih sebetulnya lebih ke agreement-nya sama company itu gimana? Karena kan satu kita mesti manage juga bahwa untuk karyawan bisa jujur, mereka kan perlu comfortable bahwa data saya nggak akan dipakai buat HRD, tiba-tiba dikasih SP karena ternyata kamu termasuk enthusiastic liver. Waduh. Jadi dealnya dengan company gimana nih untuk bagaimana apakah company akan dapatkan full reportnya atau anonim atau seperti apa? Terima kasih Mbak Dela. Makasih Pak Made dikasih kesempatan bertanya. Makasih Mbak Made, ini terkait dengan kode etiknya penelitian ya. Silakan Mbak Dela. Mungkin saya bicara sedikit tentang prosesnya ya, karena kebetulan memang saya dapat approval langsung itu dari CEO-nya gitu ya. Nah kebetulan kita kan selalu ada employee engagement survey ya, yang tadi dari yang pertama saya jelaskan bahwa memang perusahaan ini rutin nih bikin tiap tahun. Nah itu jadi salah satu positif juga gitu, karena mereka jadi terbiasa kalau ada survei dan mereka tahu bahwa survei ini memang untuk kemajuan perusahaan gitu. Dan di sini kita menggunakannya itu per departemen untuk ngambil datanya gitu. Jadi kita tahu bahwa tiap departemen itu udah ngisi, udah belum, atau ngisi atau belum gitu ya. Nah, tapi di survei itu saya selalu menjelaskan juga bahwa selain untuk data perusahaan, data ini juga digunakan untuk tesis saya gitu. Jadi saya jujur gitu, karena memang etiknya seperti itu kan, kita harus memberitahu bahwa memang ini tujuannya untuk apa, seperti itu. Jadi mereka tahu, namun untuk yang dikasih ke saya memang anonim sih untuk namanya gitu. Jadi saya tidak tahu siapa, tapi saya tahu itu departemennya dari mana gitu sih. Dan memang karyawan sendiri suportif gitu, karena memang saya berteman juga sih sama semua headnya di sana gitu. Jadi mereka tahu bahwa kita juga dari awal bilang kalau ini pasti confidential dan nggak akan digunakan untuk data yang macam-macam gitu. Memang hanya untuk ngelihat evaluasi lah untuk perusahaan sendiri dan juga untuk bantu tesis saya gitu sih Pak, Mbak Badai gitu, untuk kemarin prosedurnya gitu. Jadi memang menurut saya sih kalau untuk ngambil data tesis memang harus berteman dulu sih sama manajerial gitu supaya dipermudah, dan juga kita harus mungkin etiknya juga kita jujur lah gitu. Jadi ketika mereka memang menolak untuk mengisi ya kita nggak boleh memaksa gitu, karena kan memang balik lagi ke konsen ya. Gitu. Tapi ada yang kepo nggak sih dari departemen, misalnya tiba-tiba departemen marketing misalnya tahu, gue pengen tahu dong hasilnya dari departemen gue berapa orang yang ada di kuadran mana gitu. Kuadran mana ya? Itu kita dibahasnya waktu itu hanya di board meeting sih, jadi memang head-headnya, tapi untuk yang karyawannya kita nggak kasih akses gitu, karena takutnya disalahgunakan kan gitu. Oke, terima kasih Mbak Dela. Sama-sama Mbak. Nah, sedikit nih Mbak Dela menggelitik juga pertanyaan Mbak Badai ini ya. Yeah. Nah, artinya ketika Mbak Dela sebagai orang internal
yang mengambil data di sana, ya walaupun akrab dengan departemen head-nya, ya, Iya. tapi situasinya bagaimana pada saat pengambilan data? Atau apakah Mbak Dela tungguin atau Mbak Dela tinggal kasih ke departemen head-nya saja, dan untuk memastikan wah ini Mbak Dela ini mau pakai tesis dan buat company juga ini saya cenderung isi yang baik-baik sajalah. Nah, makanya tadi itu 64% tuh masih kelihatannya enthusiastic stayer kan ya. Nah, itu. Gimana Yang nanya Mbak Dela? HRD soalnya ya Pak Made ya. Kalau di kita itu saya menggunakan sesuai dengan cara perusahaan untuk ngasih. Jadi kita pakainya sistemnya Google Form sih Pak. Jadi saya nggak menunggu gitu ya. Tapi untuk yang blue collar memang kita pakainya paper and pencil karena blue collar itu mereka kurang bisa mengaplikasikan form gitu. Jadi untuk yang itu saya minta bantuan dari tim leader masing-masing untuk cek juga gitu, untuk leader kayak oh mereka udah ngisi semua, oh ini belum gitu. Maka dari itu tadi saya juga ada kesulitan karena ada beberapa data yang nggak valid gitu karena saya nggak langsung menunggu mereka karena memang kan kondisinya perusahaan ini punya 5 cabang ya Pak. Jadi saya nggak bisa ke sana juga gitu. Jadi saya hanya titip gitu ya sama leader-leader yang ada di tiap cabang gitu sih kondisinya. Jadi memang itu mungkin bisa jadi kelemahan juga sih karena dimana kita juga nggak bisa kontrol nih mereka jawab jujur atau enggak gitu. Tapi sejauh ini sih ya secara prakteknya mungkin itu jujur ya karena mereka stay gitu. Itu agak bingung juga sih Pak karena memang kita nggak bisa kontrol kan orang ini mau jujur atau enggak. Cuman kita memang tulis di awal, saya tulis bahwa mohon untuk dijawab dengan sejujur-jujurnya lah gitu. Karena tidak akan berpengaruh apapun terhadap penilaian kerja karyawan gitu. Iya. Oke. Karena ini kuantitatif ya, mau nggak mau ya kita asumsinya ya memang harus percaya dengan yang isi data gitu ya. Oke. Baik. Silakan teman-teman yang lainnya kalau ada pertanyaan lagi ya, kalau misalnya enggan gitu ya, reluctant tadi kata istilahnya Mbak Dela itu, jadi boleh dituliskan saja di chat room ya, nanti kita bacakan di sini. Ya, silakan yang lain-lainnya kalau mau bertanya. Ya. Bro Janu silakan Bro. Selamat malam Pak Made, selamat malam Bu Ros. Terima kasih Pak. Mbak Dela mau nanya nih dikit Mbak. Tadi kan untuk saya sendiri, saya ini sangat tertarik dengan topik work engagement ini Mbak, karena untuk latar belakang saya bekerja di corporate yang bisa dikatakan untuk tingkat resign cukup tinggi Mbak. Dan over tinggi ya? Ya, bisa ya cukup tinggi lah Pak. Iya. Kalau dibilang sangat tinggi, malu pula saya Pak. Nah, untuk tadi kan ada saran nih, saran dari Mbak Dela untuk saran penelitian, itu kan ada menambah data kualitatif, menambah partisipan. Nah, kalau untuk Mbak Dela saat ini, itu ada nggak Mbak saran lain atau variabel lain yang lagi ini Mbak untuk kita ketahui sama-sama untuk kedepannya Mbak, karena untuk work engagement ini kayaknya ini topik yang nggak bakal mati nih Mbak. Oh maksudnya faktor apa nih Mas? Maksudnya IP-nya atau? Ya IP-nya benar Mbak. Oh yang mempengaruhi si work engagement gitu ya? Bener. Kalau menurut Mbak Dela ada nggak nih Mbak yang perlu kita ketahui lagi Mbak setelah dari itu boleh dijawab nggak ya Pak? Boleh, nggak apa-apa kan Mbak Dela yang mendalami work ya. engagement kan ya, IP-nya atau barangkali mungkin Bro Janu nih pengen melihat yang novelty-nya gimana nanti. Iya. Ya. Oke, jadi kalau saya lihat memang penelitian work engagement sudah cukup banyak ya, sudah bukan cukup sih, sangat banyak justru ya. Jadi kalau saya melihatnya itu memang balik lagi ke fenomena sih Mas, gitu. Jadi maksudnya fenomenanya sesuaikan dulu gitu. Kira-kira perusahaan ini lagi masalahnya isunya di mana sih yang kelihatan gitu ya. Apakah memang bisa jadi ngarah ke tetap kayak leadership-nya kah, atau misalkan kompensasi benefit-nya atau apa gitu. Jadi sebenarnya lihat lagi dari fenomena sih kalau saya gitu, dan variabel itu sangat banyak gitu. Jadi kita nggak bisa kupas satu-satu, tapi menurut saya memang diutamakan dari variabelnya dulu, dari fenomenanya dulu gitu. Yang terlihat sekarang ini yang lagi hype di perusahaan yang Mas Janu itu apa gitu, karena di tiap perusahaan pasti beda-beda gitu kan. Saya sama Mas Janu aja udah beda, Mas di corporate, saya di startup gitu kan. Jadi pasti faktornya beda, karena misalkan kalau di startup itu
misalkan contoh, saya misalkan mau pakai job insecurity sebagai IV-nya gitu ya. Apakah job insecurity berpengaruh nih terhadap work engagement gitu ya. Nah, tapi kalau di company kan mungkin job insecurity akan cenderung, saya kurang tahu ya, maksudnya akan seperti ini atau enggak, cuman menurut saya sih mungkin akan lebih rendah gitu dibanding startup, karena kondisinya kan perusahaannya sudah stabil, kemungkinan untuk restrukturisasi juga kecil gitu kan, kemungkinan untuk goyang atau mengurangi karyawan juga mungkin tidak sebesar di startup gitu. Jadi balik lagi kalau untuk variabel sih saya sarankan untuk melihat fenomenanya dulu sih Mas, apa yang memang lagi ada di perusahaan itu. Itu juga membantu sih untuk bikin latar belakang nanti. Berarti tergantung fenomenanya Bro Ya. Janu. Nah, Siap, Pak. ya. Terima kasih, Mbak. Sama-sama Mas. Silakan teman-teman, Bapak Ibu yang lain. Nah, ini ada nih Mbak Dela dari Dara Pertiwi ya. Karena kondisi di rumah sedang bising katanya. Nah, alasan Mbak memilih alat ukur work engagement dengan 9 butir daripada yang terlebih dahulu yaitu 17 butir ya. Apakah ada kelebihan tersendiri atau bagaimana? Jadi jika ada boleh dipaparkan ekstranya. Kenapa kok ngambil yang 9 butir dari work engagement-nya? Itu ya. Silakan Mbak Dela. Jadi sengaja Pak tadi saya jelaskan juga kalau saya ambil kecil karena saya tahu pasti akan ditanya. Jadi ini tips sih sebenarnya. Saya mau sharing tips aja buat teman-teman gitu. Menurut saya semakin banyak pertanyaan, semakin males orang untuk jawab gitu ya. Jadi kalau memang alat ukurnya sudah ada yang tetap valid gitu ya, maksudnya tetap reliable. Jadi tetap saya lihat juga gitu. Saya lihat reliabilitasnya, saya lihat validitasnya. Kalau dia tinggi, sama-sama tinggi ya saya pakai yang lebih sedikit. Kenapa? Supaya karyawan itu nggak demotivasi untuk menjawab gitu. Karena kebetulan perusahaan saya tuh sering banget bikin kuesioner Pak. Jadi kayak tiap bulan tuh pasti ada gitu. Kalau misalnya kita bikin event kuesioner, kita bikin apa kuesioner gitu. Dan saya lihat polanya bahwa karyawan itu memang cenderung males atau mungkin kayak demotivasi untuk ngisi yang banyak-banyak gitu ya. Apalagi saya 4 variabel gitu. Bayangin kalau 4 variabel semuanya belasan kan berapa puluh pertanyaan gitu yang harus dijawab dan pasti lama-lama mereka juga jadi ngejawabnya tuh asal gitu. Saya khawatirnya seperti itu gitu. Jadi setelah saya juga konsultasi ke Bu Ros gitu ya dan melihat bahwa validitas dan reliabilitasnya masih tinggi, ya saya pakai yang lebih rendah sih jumlah butirnya gitu. Yang penting masih mengukur juga siapa yang mau saya ukur gitu. Jadi yang paling penting alat ukur tuh sebenarnya dia memang bisa nih untuk mengukur tujuan akhir yang mau kita capai gitu sih Pak kalau dari saya. Ya. Oke, berarti lebih kepada alasan praktis. Kalau bisa dengan 9, kenapa mesti 17 gitu ya? Betul, Pak. Atau juga praktisnya adalah orang tidak terlalu banyak mengisi, jadi tidak terlalu merepotkan orang lain gitu ya. Tapi harus tetap lihat validitas dan reliabilitasnya itu yang utama ya. Ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Dela. Ada teman-teman yang lainnya? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke. Ada lagi nggak? Kalau nggak, saya pancing dulu sedikit. Nah, itu ada tuh Mbak Lydia. Silakan Mbak Lydia. Saya udah siap-siap aja pertanyaannya Mbak Lydia. Silakan Mbak Lydia. Iya Pak. Terima kasih Mbak Dela. Cuma mau nanya pertimbangannya juga maksimal kalau nggak salah tuh karyawannya bekerja 5 tahun ya kalau nggak salah. Iya. Itu pertimbangannya itu seperti apa mengambil seperti itu? Kemudian juga penasaran juga sih Mbak, ini bisa di-share juga nggak sih, misalnya ternyata tuh kesimpulannya engaging leadership-nya itu jadi tinggi, sedang, rendah, sehingga itu akan memberikan saran juga sebenarnya buat perusahaan juga sebenarnya kalau perusahaan memang mengharapkan ternyata engaging leadership-nya tinggi, berarti kan pastinya ini bisa berguna juga untuk membuat aktivitas-aktivitas untuk pengembangan engaging leadership tersendiri itu Mbak Dela. Boleh share juga nggak? Oke, supaya work engagement-nya tinggi gitu ya maksudnya Lydia ya. Oke. Silakan Mbak Dela. Oke, untuk pertanyaan pertama, maka dari itu tadi saya ceritakan perusahaan ini baru berdiri 5 tahun di saat saya ngambil data, jadi makanya 5 tahun gitu. Jadi sebenarnya kalau andai perusahaan ini lebih lama, mungkin saya memang pengen lihat kalau udah lama gimana gitu ya. Tapi karena ini startup, jadi memang terbatas gitu ya. Lalu tadi untuk hasil penelitiannya, karena memang saya itu menggunakannya itu sudah saya petakan gitu ya untuk PWS-nya. Jadi ternyata memang berpengaruh nih peran dari engaging leader itu terhadap work engagement di posisi-posisi ketika karyawannya itu memang antusias gitu untuk stay maupun antusias untuk leave gitu. Jadi sebenarnya berawal dari tadi ada hasil penelitian yang berbeda gitu ya. Tadi yang saya bilang dari Sofeli sama dari satu lagi
tokoh gitu. Jadi saya pengen lihat, oh bener nggak sih sebenarnya tuh pengaruh nggak gitu. Ternyata pas dilihat di perusahaan yang saya ambil datanya, perusahaan saya itu memang berpengaruh, tapi hanya ketika memang karyawannya itu memang sudah punya kontrol gitu terhadap keinginan dia, apakah memang dia bisa pergi atau enggak gitu sih Mbak. Jadi memang yang tadi untuk sarannya, maka saya juga berikan bahwa kita harus cari tahu nih faktor-faktor apa sih yang bikin karyawan tuh sebenarnya pengen stay gitu. Apakah memang bisa kita fulfill atau enggak, dan kalau memang dia harus pergi, ya kira-kira ada nggak sih yang bisa kita lakukan supaya menghindari atau mengurangi lah faktor-faktor dia pergi itu gitu sih. Oke, Mbak Lydia, ada tambahan lagi Mbak? Udah Pak. Oh, udah, oke. Silakan teman-teman yang lainnya. Ada mau ditanyakan? Ada, silakan. Siapa lagi nih yang mau bertanya nih? Kalau nggak ada yang mau bertanya, ya saya coba sedikit ya Mbak Della. Ya. Kalau kita lihat dari fenomena yang Mbak Della gali tadi, ini juga kita semua coba kaji kembali, bahwa mengambil topik ini ya dilatar belakangi oleh adanya rebranding. Ya. Ya kan? Pemasangan logo lah dan lain sebagainya. Jadi karyawan itu engage apa tidak akhirnya nanti kira-kira gitu kan ya. Nah, kemudian kalau saya lihat lagi, karakteristik startup company inilah akan menghadapi suatu situasi yang relatif turbulen dibandingkan dengan yang lain. Artinya perubahan-perubahan pasti akan banyak terjadi di sana, sangat dinamis gitu ya. Nah, kalau kita lihat rebranding itu kan mengalami satu perubahan-perubahan ya, mengalami perubahan dari yang sebelumnya menjadi yang saat sekarang dan lain sebagainya, sehingga akan berpengaruh terhadap work engagement-nya si karyawan di sana. Namun variabel yang Mbak Della kaji itu adalah engaging leadership. Jadi engagement-nya dari para leadernya gitu ya. Kenapa tidak terpikir pada saat itu bahwa sebetulnya karena latar belakangnya adalah rebranding, kenapa tidak berpikiran bahwa dikaitkan antara perubahan organisasi dengan engagement-nya? Karena latar belakangnya tadi adalah rebranding. Iya. Ya, oke, gitu Mbak Della. Coba kira-kira teman-teman juga. Saya berasa kayak sidang lagi nih Pak. Oke, sebenarnya saya masukkan sih Pak yang faktor dari rebrandingnya itu di moderatornya, yaitu si security gitu. Jadi sebenarnya saya masukkan karena kan memang rebranding itu sebenarnya bukan rebrandingnya Pak yang bermasalah, tapi apa yang disebabkan oleh si maksudnya apa yang diakibatkan oleh rebrandingnya gitu. Nah, yang menurut teori bahwa ketika rebranding itu akan terjadi restrukturisasi, pengurangan karyawan dan lain-lain, dan itu menyebabkan adanya job insecurity atau ketidaknyamanan kerja di karyawan. Nah, itu yang saya pakai juga. Nah, tapi kenapa saya jadikan itu sebagai variabelnya moderator bukan sebagai IV gitu mungkin ya Pak pertanyaannya? Karena memang keinginan saya yang besar untuk meneliti engaging leadership gitu. Jadi saya lihat memang berarti memang banyak penelitian yang menguatkan bahwa leadership itu memang berpengaruh loh terhadap engagement. Jadi saya pengen tahu mengkaji leadership yang baru ini, konsep yang memang jarang ini gitu. Jadi memang awalnya dari situ, tapi saya tetap memasukkan cerita rebrandingnya gitu, tapi sebagai moderator gitu sih Pak. Oke, berarti itu insert masuk di dalam ketidaknyamanan tadi itu ya, kita masuk di situ ya, sebagai bimannya ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Della. Jadi alasannya ada di situ ya. Silakan teman-teman yang lainnya. Ada pertanyaan lagi? Monggo silakan. Ada yang di chat nggak atau apa? Silakan. Ada nggak yang PO terutama atau yang lainnya? Pengetahuan ini sangat menarik sebetulnya kalau kaji di organisasi ya. Nanti Bu Ros pasti akan cerita banyak, sekarang Bu Ros cerita banyak ini mengenai dengan proximal without states ini dan juga engagement ya. Ini kemudian kedua, nih kalau nggak ada yang bertanya lagi nih ya, karena saya tertarik juga dengan topik ini sebelum Ibu nanti ceritakan banyak. Kalau nggak salah, PWS ini kan sifatnya sementara ya, jadi tidak permanen ya kalau kita lihat seperti proximal withdrawal states ini. Nah, sedangkan kalau kita berpikir semuanya bahwa hasil penelitian ini kan akan sangat bermanfaat ketika nanti diterapkan di organisasi.
Ya. Nah, menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana ya implikasi atau implementasinya lah lebih begitu ya. Karena PWS ini mungkin sifatnya adalah sementara, tidak seperti internal locus itu ya. Ya, itu bagaimana, apakah harus kita implementasikan yang sifatnya sementara ini, jangan-jangan beberapa bulan kemudian kita teliti ternyata orang yang relaktan menjadi entusiastik misalnya, gitu kan ya. Itu kan akhirnya menjadi bias nanti ketika kita memfinding sesuatu dengan implementasi yang kita lakukan di organisasi. Gitu, Mbak Dela, boleh dikasih kami pencerahan gitu. Oke, betul Pak, bahwa memang itu seperti turnover intention. Jadi kalau intention memang juga faktor yang berubah-berubah, bisa jadi dia memang intent untuk pergi atau tidak gitu. Jadi sebenarnya proximal without stage juga mungkin similar dengan intention gitu, karena kan faktornya tadi desire dan kontrol gitu ya. Jadi dua hal itu memang tidak bisa kita maksudnya tidak bisa kita jadikan itu sebagai variabel yang memang menetap gitu ya. Nah tapi menurut saya sih memang beberapa variabel itu pasti akan kayak gitu sih Pak, maksudnya dalam artian akan variatif juga gitu. Contohnya misalkan work engagement, karyawan engage nih sama perusahaan. Bisa jadi ada faktor yang membuat dia tidak engage lagi gitu. Jadi memang menurut saya untuk penelitian itu harus ada jangka waktunya sih. Berapa lama dia valid untuk diaplikasikan gitu. Mungkin kalau terlalu lama kita harus meneliti ulang gitu. Makanya penelitian itu tidak pernah mati karena akan selalu teliti lagi, bahkan penelitian yang sama bisa dilakukan lagi di perusahaan itu juga gitu untuk melihat apakah kondisinya masih relevan atau tidak gitu sih Pak kalau menurut saya. Jadi memang kita nggak bisa pakai misalkan penelitian saya itu 2 tahun yang lalu kita aplikasikan sekarang, itu udah nggak relevan sih gitu, udah nggak bisa lagi gitu sih Pak. Jadi kalau memang ada waktunya sih kapan nih kira-kira. Nah itu waktunya kapan itu mungkin beda-beda ya, tergantung dari tergantung dari kapasitas atau apa yang terjadi di perusahaan itu gitu. Misalkan tiba-tiba ada hal lagi ya dari strukturisasi gigi, oh mungkin itu bisa mempengaruhi nih hasil penelitian yang kemarin padahal baru 3 bulan, tapi mungkin aja berpengaruh gitu sih Pak. Jadi memang kita harus lihat juga sih sama reliability-nya gitu dari waktu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Dela ya. Artinya makanya nanti ada sarannya Mbak Dela ya. Penelitiannya harus diginikan dan sebagainya itu ya. Oke, silakan teman-teman, ada yang bertanya ke Mbak Dela terkait dengan work engagement atau PWS-nya? Ada pertanyaan nggak lagi ke Mbak Dela? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, apalagi nih yang mau ditanyakan ke Mbak Dela nih? Tadi kan sebutnya setiap tahun dilakukan survei engagement. Nah, boleh diceritakan nggak Mbak Dela, setiap tahun hasil survei engagement-nya itu mungkin berapa persen di sana? Karena kalau saya tadi saya lihat, enthusiastic stayer-nya ya itu 64,4%, 230 sekian kan ya. Artinya saya berpikir bahwa orang kerja di sana tuh relatif happy 64% lah. Ya, kalau kita kaji nanti kembali sedikit dengan itu, saya tidak tahu apakah ada hubungan dengan enthusiastic stayer dengan work engagement-nya sehingga dia bertahan di sana atau bagaimana. Nah, kalau dikaitkan dengan hasil surveinya Mbak Dela, setiap tahun rata-rata berapa persentasenya orang yang engage di sana, Mbak Dela? Sebenarnya kalau untuk angkanya saya jujur saya agak lupa Pak persisnya gitu. Cuman memang engagement-nya itu sebenarnya bisa dikategorikan cukup, tapi memang trennya itu nurun gitu. Jadi di tahun awal dia tinggi karena memang perusahaan ini tuh awal-awal royal gitu. Ketika dapat funding, oh karyawan dikasih ini, karyawan boleh entertain, karyawan boleh development segala macam gitu. Tapi lama-lama ketika kondisi perusahaan kurang stabil, dia banyak hal yang terjadi gitu, dan itu juga cenderung menurunkan si engagement-nya gitu karyawan dari si hasil survei gitu. Jadi memang untuk persentasenya itu memang makin lama turun sih gitu. Makanya itu yang jadi tren dan makanya saya ambil work engagement itu gitu. Oke. Ini salah 2 alasan ya, salah 2 atau salah 3 alasan kenapa diambilnya work engagement, karena melihat trennya tren work engagement-nya gitu. Di sana menurun gitu ya. Oke. Baik. Ya, terima kasih Mbak Dela. Ya, teman-teman yang lainnya, ada yang bertanya lagi nggak? Yang lainnya? Ini kan kalau Anda lihat kerangka penelitiannya kan menarik kan ya.
Mbak Halan jadi 8 hipotesis ya. Ya. Jadi dia bagi dulu 4 satu kondisi ya. Ya. Relaktannya dengan entusiastiknya, kemudian baru dikaitkan satu variabel dengan variabel lainnya, gitu ya. Oke, baik. Barangkali dari Ibu Ros ada, silakan Bu, kalau ada pencerahan barangkali, termasuk nanti barangkali kalau ada Ibu isu-isu di dalam penulisan ilmiah, Bu, boleh disampaikan supaya aware juga kepada mahasiswa, karena keluhan dari beberapa pembimbing itu kurang titik lah, digabung lah, dipisah dah, dan lain sebagainya. Silakan Ibu Ros, silakan. Iya, saya kira konsep tadi PWS itu memang waktu Della bikin penelitian itu bisa dikatakan baru keluar gitu, baru keluar sehingga ada kurang lebih ada 3 mahasiswa yang saya minta untuk melakukan penelitian tersebut. Dan hasilnya memang unik-unik gitu ya. Nah, kemudian saya juga mencoba memberikan itu pada satu perusahaan besar banget gitu. Sayangnya ini barangkali jadi pembelajaran buat kita. Saya kasih itu ke SDM-nya. Dan menurut saya hasilnya tidak menggambarkan gitu karena atas nama SDM. Sehingga 90% itu antusias to stay gitu ya. Nah, ini yang harus hati-hati tadi Bu Bade udah menanyakan yang kritis menurut saya gitu. Jadi memang ketika Anda orang dalam punya jabatan gitu, terus melakukan penelitian, nah ini harus hati-hati benar. Lebih baik kasih ke orang lain gitu, yang nggak punya jabatan, yang ya pinjam nama dia lah gitu, yang meneliti. Jadi jangan Anda yang melakukan penelitian, karena memang hasilnya kemudian banyak sekali kelemahan orang kita tuh itu ya, meskipun anonim, tetap aja dia nggak mau dirinya dinilai jelek gitu. Itu kelemahan orang kita. Jadi social bias ya. Social bias itu tinggi sekali di kita. Apalagi kalau Anda iming-imingin hadiah. Ketika diiming-imingin hadiah, maka yang keluar itu bukan pernyataan resmi. Tapi ini sebenarnya si peneliti berharap apa ya dari saya ya. Nah, itu yang ada di kepala mereka. Ini juga jadinya memang paling sulit gitu, menggunakan kuesioner itu paling sulit. Jadi mesti memang tidak hanya kuesioner ketika Anda melakukan penelitian, itu harus diimbangi dengan adanya pengamatan ya. Kalau orang dalam barangkali lebih enak gitu, pengamatannya bisa langsung. Tapi interview itu menurut saya penting sekali untuk bisa memahami konteks penelitiannya. Jangan percaya sepenuhnya dengan isi kuesioner. Itu yang perlu kita pegang dari sudut dari sudut metodologinya. Nah, tadi saya tertarik sebenarnya dengan konsep engaging leadership. Itu juga baru banget. Karena Sovelli kita undang ke UNTAR, kemudian dia mengungkapkan, dan saat itu di UNTAR atau di Indonesia itu belum ada yang pakai engaging leadership. Nah, Sovelli pun belum selesai penelitiannya, tapi dia sudah punya alat ukurnya saat itu. Jadi waktu saya tanya, ini engaging leadership mau diapakan? Dia bilang sebenarnya dia sendiri sedang berupaya untuk menyempurnakan konsep transformational leadership yang menurut dia itu masih sangat ngawang-ngawang gitu dibandingkan dengan transaksional leadership. Jadi transformational leadership yang kita tangkap, kita ukur gitu sebenarnya nggak pas banget. Karena gimana sih kita diminta inspiring others gitu kan, kalau ngasih inspirasi belum tentu orang itu terinspirasi. Kalaupun dia terinspirasi, apakah dia menjalankan gitu? Ini menurut Sovelli ini nggak membumi gitu loh. Nah, terus yang kedua, sebenarnya engaging leadership itu cocok banget buat kultur kita Indonesia yang lebih berorientasi people ya, bukan pada tugas. Jadi buat kita tuh yang penting itu orientasi hubungannya itu harus kuat. Hubungannya harus baik dengan orang lain. Kalau hubungannya harus bisa baik dengan orang lain, atasan baik ke bawahan, bawahannya bisa
baik pada atasan nih, pekerjaan bisa beres. Nah, kunci di kita tuh seperti itu. Oleh karena Sovel ini menurut saya cukup cukup unik pemikirannya. Dia Western gitu, orang Barat, tapi dia berusaha memahami kontekstualnya orang-orang Timur gitu. Nah, konsep ini sebenarnya lebih cocok untuk orang Timur, engaging leadership ini. Jadi di engaging leadership itu yang dia tekankan adalah connecting gitu. Yang kalau di konsep transformasional itu lebih menggambarkan inspiring-nya. Nggak bisa gitu kalau cuma inspiring, tapi connecting itu lebih nyata. Kalau atasan punya connecting, punya hubungan langsung sama bawahannya, tahu kondisi bawahannya, penuh atensi sama bawahannya, itu menurut dia itulah jembatan si bawahan itu akan engage gitu, terhadap tugasnya dia. Jadi dia masih dalam konteks tugas ya. Tugas itu artinya apa yang dihadapi. Jadi kalau dalam konsepnya si Sovelli, yang namanya organizational engagement itu sebenarnya hal yang berikutnya gitu. Orang tuh harus engage dulu terhadap tugasnya. Kalau dia engage terhadap tugasnya, maka nanti dia akan engage terhadap organisasinya. Kenapa? Karena dia butuh tempat yang nyaman untuk melaksanakan tugasnya. Nah, pemikiran Sovelli yang seperti itu yang mestinya kita pahami. Perbedaan esensial antara yang engagement terhadap tugas dengan engagement terhadap organisasi, beda ruang lingkupnya, ya, beda ruang lingkupnya. Sementara Gallup memulainya dengan engagement terhadap organisasi, karena dia memang punya konsep tentang komitmen. Gimana sih menahan orang-orang yang kita sebut star itu? Gitu. Diciptakanlah konsep itu, employee engagement. Nah, ini kemudian terjadi permasalahan di lapangan, tumpang tindih yang nggak keruan. Gitu. Tadi Bu Umi udah ngomong gitu ya. Yang sangat disayangkan, Sovelli juga mengatakan sangat menyayangkan ini. Karena dua konsep yang berbeda. Kemudian terjadilah ini yang menurut saya sangat disayangkan juga gitu ya. Terjadilah perkawinan yang oleh beberapa orang itu dilakukan. Artinya gini loh, ketika dia neliti employee engagement, dimasukkan pertanyaan-pertanyaan tentang pekerjaan di situ. Itu karut-marutnya tuh di situ. Tentang pekerjaan, sehingga orang bilang, lo kalau udah ngukur employee engagement di dalamnya udah pasti ada work engagement. Padahal dasar teorinya nggak sekuat itu. Beda sekali ya, beda sekali. Jadi kalau kita mengatakan ada ketemu yang namanya vigor, dedication, kemudian absorption, itu pengamatan yang lahir dari studi panjang banget justru tentang burnout, bukan tentang motivasi, tentang burnout yang dimulai oleh Maslow. Jadi kita mesti ingat di situnya. Kenapa ya ada orang yang tadinya kerja bagus tiba-tiba tuh kemudian kayak orang mutung gitu, nggak mau kerja, bahkan sampai ngambek sama sekali, sampai keluar nggak mau ngapa-ngapain. Itu yang diteliti oleh Maslow. Nah, kemudian Sovelli melanjutkan nih, sebenarnya kalau menurut dia, dulu ya awal, saya lupa tahun berapa, jadi waktu konsep burnout itu baru keluar, kemudian dipasarkan lah istilahnya oleh Maslow gitu. Itu Sovelli diam-diam sudah melakukan studi. Sudah mulai ada itu sekitar tahun mungkin 90-an ya, baru 90-an. Jadi waktu itu kita tuh sangat antusias nyari gitu, karena baru ada 1-2 lah publikasi yang dilakukan oleh Sovelli. Masih berkiblat pada burnout. Sehingga burnout di kiri, kemudian yang namanya WE nih, work engagement, ada di kanan dulu. Nah, ternyata menurut Sovelli ini dua hal yang berbeda, nggak bisa disatuin. Itu bukan opsional, orang akan engage atau orang akan burnout, enggak gitu. Sumbernya beda. Nah, dari situ lahirlah teori tentang GDR, Job Demand Resources. Di situ dia ngomong soal WE.
bagaimana WE itu bisa tumbuh dan bisa dikembangkan di suatu perusahaan. Beda caranya dengan mengembangkan work engagement. Jalurnya beda nih, employee engagement jalurnya beda. Jadi kalau kita ngomong work engagement, maka harus ada konteks kerja di dalamnya. Apakah job resources, ataukah job demand yang harus kita libatkan di situ. Nah, kita akan ngomong WE. Tapi kalau mau ngomong employee engagement, maka kita harus lihat kondisi organisasinya secara menyeluruh. Sehingga akan kita cover di situ tuh misalnya mulai dari trust, manajemen trust, kemudian sampai pada budaya organisasi, POF misalnya gitu ya, person organizational fit, atau POS misalnya begitu. Jadi beda ya, beda sudut pandang, beda cara ngelihat, dan memang butuh sekali gitu ya, butuh sekali pemahaman yang mendalam untuk teori GDR-nya. Dan kalau saya terus terang, saya bersikeras memisahkan keduanya, antara work engagement dengan employee engagement, dua hal yang berbeda. Apalagi Anda yang menjadi psikolog gitu. Sering banget psikolog tuh hanya WE-nya tinggi, tapi EE-nya enggak gitu, employee engagement-nya nggak tinggi. Dia sangat bagus untuk kerja sebagai psikolog, tapi kalau ditanya mau tinggal lama nggak, mau punya nggak enthusiasm to stay, enggak gitu. Ini yang justru kemudian jadi permasalahan. Nah, dua konsep itu ya, yang tadinya dianggap stabil, oke-oke aja lah gitu. Tahun 2019 babak belur. Kalau saya bilang bukan konstruknya yang babak belur, tapi penerapannya. Kenapa? Karena kita tiba-tiba COVID. Sebelum 2019 ya, sebelum 2019 teknologi itu masih opsional. Ada orang yang make, ada orang yang setengah make. Ada orang yang masih manual. Ntar aja deh, belum siap gitu. Ketika 2019 COVID, nggak ada pilihan lain. Semua orang dipaksa masuk ke dalam situasi teknologi. Semua orang menjadi technopreneur. Gitu. Kita harus berpikir dalam konteks teknologi, dalam konteks yang robotisasi lagi. Kita udah masuk ke dalam konteks itu, robotisasi, otomatisasi. Apakah yang namanya work engagement-nya itu masih sama? Kalau enggak, so penerapannya seperti apa dalam konteks seperti itu? Itu tentang engagement. Ya, kenapa? Karena sekarang ketika kita bertugas nih, kita melaksanakan tugas, ada kompetensi lain yang harus masuk. Meskipun kita punya engagement yang tinggi terhadap tugas, tapi kalau gaptek, maka akan terganggu tugasnya. Nah, soal gaptek ini loh, kemampuan menguasai teknologi. Untuk orang-orang yang masuk dalam golongan baby boomers itu masih jadi masalah. Untuk orang-orang yang golongan X nih, yang golongan X antara iya dan tidak gitu. Milenial saya kira nggak masalah, terutama Z tidak bermasalah gitu ya. Tapi karena overwhelming information gitu ya, banyak banget informasinya. Informasinya dia banjir banget ke kita nih, sehingga kemudian apakah kita benar ya bisa punya dedication terhadap bisa masih tetap merasa bahwa tugas yang kita kerjain itu signifikan buat kita. Ketika gitu teknologi kemudian sudah menawarkan hal-hal yang berbeda. Tugas Anda aja deh sebagai psikolog nantinya nih yang profesi gitu. Apa iya akan jalan nih? Even Anda tetap ngerasa punya engagement yang tinggi terhadap tugas. Apa masih diperlukan? Nah, ini kan sekarang kita sudah lagi bertanya-nya gede banget gitu ya, bertanya-nya gede sekali. Kalau employee engagement saya malah melihat itu kayaknya udah mubazir barangkali ya. Dipertanyakan tuh udah mubazir. Kenapa? Sekarang pilihan kerja udah banyak. Orang nggak usah WFO.
Orang udah bisa kerja dari manapun, dimanapun, kapanpun. Apakah masih perlu punya keterikatan terhadap organisasi? Nah, jadi perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan tolok ukur konvensional, ini yang masih memberlakukan komitmen organisasional ataupun engagement, employee engagement-nya masih diberlakukan gitu. Tapi nanti kalau sistem kerja ini tahun depan kita lihat ya, nggak usah lama-lama, tahun depan, di mana yang namanya WFH, WFO, dan lain-lain itu sudah menjadi bagian dari pola kerja, dari tata kerja, dari setiap perusahaan. Jadi sudah bukan lagi karena pandemi, tapi memang sudah menjadi gaya kerja. Nah, bagaimana kemudian kita mempermasalahkan employee engagement? Kalau yang namanya masuk kerja aja udah nggak perlu. Seperti apa employee engagement nanti di masa depan? Ini loh yang menurut saya tantangan. Kalau saya punya keterikatan terhadap organisasi di mana saya kerja, indikatornya apa? Tahun depan itu sudah akan kelihatan itu. Kalau dulu kita menggunakan indikatornya disiplin kerja, datang tepat waktu, lembur nggak perlu dibayar gitu ya, terus berkorban demi perusahaan. Apa masih relevan dalam kondisi sekarang kayak gitu? Jadi buat saya, buat Pak Made nih jam segini masih kerja nih, tapi nggak ada di kantor gitu. Terus apakah dianggap kami ini orang-orang yang misalnya tadi, penudukan employee engagement, barangkali enggak gitu ya Pak Made. Orang kita suka kok. Mau ada apa enggak, organisasinya nggak perlu. Nah ini loh ya. Jadi kalau neliti work engagement menurut saya lebih apa ya? Lebih mantap, lebih konsisten gitu. Tapi kalau employee engagement nih lagi labil banget, lagi labil sekali. Jadi Anda perlu mencari bentuk atau indikatornya apa sih? Kalau Anda yang masih dalam proses ini sekarang proposal, kemudian ngambil datanya tahun depan gitu ya, nah ini harus hati-hati. Kondisi tahun depan tuh kita nggak tahu COVID nambah lagi atau COVID-nya hilang. Tapi kita sudah sangat terbiasa untuk bekerja bekerja di laptop gitu. Tukul Arwana tuh ternyata jenius sekali gitu. Back to laptop tuh benar-benar kita sekarang 24 jam kembali ke laptop. Nah, kan kalau kayak gitu tuh Anda mesti aware ya sekarang ya. Jadi posisi kita tuh kan gini nih kalau saya ngelihat ini. Kita dikasih koridor macam-macam gitu. Tapi kita jalan di dalamnya nih, jalan di dalam di situ yang kemudian jalanannya itu kadang banjir gitu. Kadang surut, kadang ada badai gitu. Ya, bukan bubadai sih. Bubadainya ada di dalamnya di situ. Tapi kita lihat nih, sekarang dunia kerja tuh kayak gitu. Jadi jangan terpaku dengan konsep dengan ini. Konsepnya boleh, tapi implementasinya saya selalu pesan buat Anda semua. Ketika penelitian tadi, coba implementasinya masuk ke situasi here and now. Gitu. Kapan tuh here and now-nya? Barangkali semester depan. Beda tuh kondisinya dengan yang sekarang. Kalau Anda ada penelitian yang menurut saya masih pakai latar belakang sepenuhnya COVID, saya pikir jangan, udah nggak perlu. Kita udah terbiasa dengan COVID tahun ini. Kalau tahun lalu ya gitu ya. Tahun ini kita sedang merasakan dampak COVID-nya. Nah, tahun depan kita mau ngapain dengan COVID ini? Nah, penelitian Anda tuh ada di dalam situasi itu. Mau kualitatif, mau kuanti itu bukan hal yang yang opsional harus dipilih salah satu. Salah dua juga boleh, Anda milih dua-duanya juga boleh gitu. Ya, pendekatannya. Terus kemudian juga saya ini belum berhasil nih meracuni Anda untuk bikin bukan alat ukur tapi alat diagnostik. Mungkin dari yang klinis kali ya. Yang mau jadi psikolog tuh sebenarnya saya kepinginnya mereka tidak melakukan penelitian dengan uji model.
tapi bikin alat diagnostik gitu. Nah ini belum ada yang berminat nih kelihatannya, apalagi yang PIO gitu. Kalau saya dengerin tadi pembicaraan Anda tuh arahnya semua masih dalam kacamata atau perspektif yang praktis gitu ya, praktis pragmatis gitu. Yang itu sebenarnya. Jadi pertanyaannya adalah apa sih gunanya? Terus hal-hal yang lebih ke aspek demografi ini nggak sih nih perlu diperhitungkan nggak sih nih? Itu yang masih saya lihat ada di benak Anda tuh hal-hal seperti itu. Jadi tolong nanti kalau penelitiannya modelnya barangkali masih berorientasi pada model dan itu sudah jadi ya, maka interpretasinya Anda harus lihat kondisi Anda di mana, kemudian apakah COVID-nya itu masih ada atau enggak gitu. Kalau COVID-nya udah susut, so what? Kita ngapain? Kalau COVID-nya kembali lagi, kita mau ngapain juga? Kondisi kerjanya sudah berubah. Nah, itu kira-kira gambaran saya yang ini ya, yang ada di benak saya saat ini gitu. Silakan kalau ada yang mau nanya lagi. Silakan teman-teman kalau ada yang mau nanya lagi. Mumpung ada Bu Ros di sini, apapun boleh ditanyain. Oh, enggak juga. Ada yang nanyain. Tanya di sini, Bu Ros, sebetulnya penelitian yang menarik sekarang apa sih, Bu? Nah, misalnya variabel yang perlu dikaji tuh, Bro Janu tuh, ya. Janu saya yang bimbing. Ah, itu Bu. Dia memang belum ketemu yang falling in love-nya di mana. Benar, Bu. Falling in love-nya, Bro Janu. Ada teman-teman, mbak-mbak, sis, pertanyaan lagi? Saya kira udah pada sibuk dengan konsepnya masing-masing ya. Jadi kalau berubah variabel bingung lagi gitu. Atau barangkali perlu ini kan ada variasi variabel tadi, sebetulnya kan 3 variabel, tapi kondisinya kan 4 akhirnya kan. 4 situasi kan dilihat sama Mbak Dela tadi itu kan ya. Ya. Sebenarnya nggak dipatok 3 variabel ya. Ada mau 10 variabel juga boleh. Yang penting modelnya itu make sense gitu. Cuma kan pemikiran mahasiswa, Bu, praktis, alasan praktisnya nanti kerepotan tuh, Bro Janu sudah ketawa-ketawa tuh, kerepotan nanti 3 variabel aja udah cukup gitu. Oke. Mas, saya mengingatkan ya, ke Anda mau publikasi itu ditanya ininya sebenarnya sih, kalau keluar dari Untar publikasinya ya, kaji etik, jadi jangan lupa mengajukan kaji etik penelitian. Khususnya yang variabel-variabelnya ini, kalau klinis tuh wajib banget kaji etik, wajib banget. Terus kalau Anda punya keinginan untuk masuk ke jurnalnya Sinta, jurnalnya Scopus, itu harus ada kaji etik. Apalagi udah nyangkut ada eksperimennya ya, apakah itu field eksperimen gitu. Meskipun field eksperimen tetap harus ada kaji etik, apalagi yang ininya gitu ya, yang memang Anda memberikan banyak sekali treatment, banyak sekali intervensi, bermacam-macam intervensi, itu perlu banget kaji etik. Jangan sampai udah ngambil data terus belum kaji etik. Nah, jangan, kaji etik dulu, baru ngambil data. Oke, waktu zamannya Mbak Dela Aryani gimana Mbak Dela Aryani kaji etiknya? Apalagi ini kan kerja di company situ, Bu, biasanya jalan-jalan nanti surat keterangan atau apa baru belakangan ya. Iya, waktu Dela tuh belum diwajibkan untuk itu. Oke. Jadi waktu itu hanya inform concern aja ya Mbak Dela ya. Tapi surat keterangan dari perusahaan ada, Pak, yang kayak semacam surat keterangan kalau mereka mengizinkan penelitian itu ada. Gitu. Tapi kalau kaji etik belum sih. Oh, itu karena tadi baru dibilang sama Ibu Ros tadi. Oke. Berarti lebih
banyak tantangan yang akan melakukan penelitian yang saat ini dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu gitu ya. Iya, iya, karena Anda memang dituntut di sekarang ini kan Anda memang dituntut untuk masuk ke jurnalnya itu juga udah jurnal kalau dalam negeri yang sudah terakreditas Sinta ya. Dan diharapkan Anda tuh minimal Sinta 3 gitu. Oh, ya. Atau mendingan Anda keluar sekalian cari yang Scopus. Ada perbedaan nggak Bu antara Sinta 3 dengan Scopus, istilahnya itu dari sisi kelulusan teman-teman di Untar? Artinya, oh kalau Scopus nanti mungkin lebih kelulusannya lebih berpredikat misalnya. Ada sebenarnya itu jadi track record ya. Kalau nanti ada yang mau lanjut ke S3 terus butuh beasiswa, misalnya ke LPDP, itu akan dilihat benar publikasinya. Jadi kalau Anda sudah punya publikasi yang Scopus itu biasanya lebih mudah. Kalau ada yang berminat nanti untuk lanjut S3 di dalam maupun di luar negeri ya, publikasi yang internasional itu memang sudah jadi ini persyaratan. Persyaratan. Oke. Ini mumpung kalau yang ini ya, nggak tahu ini keuntungannya dari pandemi ini kan orang banyak melanjutkan sekolah gitu. Karena kuliahnya kan nggak harus datang, kuliahnya bisa daring, nggak harus luring gitu ya. Ini yang saya kira yang mesti disyukuri itu. Jadi orang-orang yang kuliah saat ini tuh orang-orang yang satu dia memang orang-orang yang bersyukur gitu. Jadi nggak ngeluh tapi dia bisa memanfaatkan situasi. Anda inilah gitu. Itu yang menurut saya masih sedikit diteliti di ranah organisasi. Bersyukur. Bersyukur tuh bukan konsep baru loh. Dari abad ke-18 sudah ada, udah dibahas tuh bersyukur. Karena ada di semua agama bersyukur itu. Agama itu penguat gitu. Agama itu penguat. Tapi ajaran bersyukur itu ada di setiap segmen, ada di setiap suku, itu ada ternyata. Nah, hasil penelitian yang ternyata baru berbicara di aspek klinis. Di sosial aja belum banyak. Di PIO itu baru terbukti kalau orang yang bersyukur itu terbukti mau melakukan OCB, Organizational Citizenship Behavior. Terus mau altruis sama orang lain, mau bantuin orang lain gitu ya, yang iniannya. Konseptualnya bisa macam-macam, tapi buktinya belum banyak. Belum ada yang meneliti bersyukur dengan work engagement gitu. Apakah langsung berhubungan ataukah enggak gitu. Atau kemudian apa sih yang menyebabkan orang bersyukur itu kalau di organisasi belum terjawab. Karena bersyukur itu ternyata sangat luas banget itu konsepnya. Paling mendasar gitu loh bersyukur itu ternyata gitu ya. Bersyukur itu punya 2 dimensi horizontal dengan dimensi vertikal. Nah, kita nih di sini banyak dimensi vertikalnya. Sementara dimensi horizontalnya belum begitu kelihatan justru. Apalagi dimensi internalnya itu ya, yang buat kita itu. Ternyata dengan mengucapkan, dengan merasakan, bukan mengucapkan ya. Kalau kita banyak mengucapkan ya orang kita ya. Tapi alhamdulillah, puji Tuhan gitu. Itu diucapkan. Tapi sebenarnya enggak meaning gitu. Jadi basa-basi ngucapin. Tapi ketika itu diresapi gitu ya, bersyukur wah gitu. Terus nah, itu ketika kita mau gitu ya, nggak usah ngucapin alhamdulillah atau puji Tuhan aja, gitu. Rasanya ini nyaman banget. Itu ternyata langsung loh, yang namanya oksitosin tuh keluar, gitu. Dopamin tuh keluar. Nah itu bersyukur tuh, membuat repertoire ya, kalau istilahnya Frederickson tuh si Barbara bilang gini ya, repertoire otak kita tuh diperbesar gitu. Nah, kita menjadi orang yang lebih alert,
menjadi orang yang lebih menjadi orang yang lebih mudah menerima berbagai macam hal, lebih openness, gitu, lebih terbuka. Itu kan ajaib banget ya. Saya selalu mengatakan tuh kalau bersyukur kita lagi charging. Bersyukur adalah charging psychological energy, charging spiritual energy. Gitu. Nah itu belum tuh, penelitiannya belum banyak. Nanti nih kalau book chapternya terbit nih Anda bisa baca yang saya tulis tuh tentang bersyukur di dunia organisasi. Mungkin bulan depan kali keluar tuh bukunya. Ya, bisa jadi salah satu referensi. Ya, yang mau meneliti bersyukur. Iya. Oke, kalau nggak ada lagi barangkali udah selesai kalau dari saya. Oh, Ibu ada ini nggak Bu yang Ibu temukan selama ini isu-isu terkait dengan penulisan ilmiah Bu? Apa yang sering Bu Ros kira-kira yang menjadi perhatian teman-teman ya supaya paling tidak aware mereka di dalam penulisan? Ada nggak Bu? Saya kira sekarang metodenya tuh memang kalau Anda cross sectional modelnya tuh harus benar-benar mantep gitu. Kalau mau publikasi. Kalau cross sectional, tapi kebanyakan yang lebih mudah publish itu yang melakukan eksperimental studinya atau longitudinal study. Longitudinal study itu bisa jadi nggak harus tahun gitu. Tapi diukur 2 kali dalam perbedaan waktu 2 bulan atau 3 bulan itu pun sudah masuk longitudinal. Pembahasan itulah yang kemudian mau dilihat. Berubah atau enggak? Kalau berubah kenapa? Kalau tetap kenapa? Dengan konstruk-konstruk yang ada. Jadi pengukuran longitudinal itu lebih dipercaya. Jadi Anda ngukurnya nggak sekali. Apalagi kalau kinerja. Ya, ngukur kinerja itu jangan sekali ngukurnya. Atau ngukur tadi tuh, work engagement tuh jangan sekali ngukurnya gitu. Karena kalau sekali kebetulan dia lagi jelek semua. Atau kebetulan dia lagi bagus semua. Jadi ada dibandingkan waktunya. Nah itu yang memang kalau saya lihat trennya seperti itu. Jadi banyak karya-karya yang bagus-bagus nih, ternyata pengukurannya memang dia sangat-sangat ini sekali. Akurat gitu ya, pengukuran akurat. Nah itu yang di mana-mana sih memang lagi, kalau secara internasional banyak jurnal yang saya baca tuh lebih menekankan ke sana. Nah kalau Anda mau hal-hal baru, bacalah Frontier Psychology. Frontier Psychology itu benar-benar frontier gitu. Jadi dia memang menawarkan hal-hal baru, menawarkan hal-hal yang belum banyak dikaji dalam psikologi. Nah, cobalah dibaca dari situ. Oke. Bu Ros, kalau longitudinal ini di penerapannya di dalam organisasi berarti cukup menarik juga ya Bu ya. Artinya sangat. Sekian bulan kita coba review kembali, misalnya seperti tadi engagement segala macam, dan ini menarik ini sebetulnya di organisasi ini. Jadi penelitian yang dikejar tuh misalnya gini, pengukuran work engagement tapi everyday gitu, setiap hari. Orang itu ngerasa engage itu ada nggak setiap hari dalam kurun waktu misalnya 2 minggu, terus setiap hari diminta. Nah ini akan dikaitkan dengan hal apa? Misalnya gini ya, yang kita juga belum pernah nyoba nih, kualitas tidur. Oh enak banget kan yang namanya tidur. Ternyata gitu ya, tidur tuh pengaruhnya besar banget terhadap motivasi kerja, terhadap engagement. Orang yang tidurnya sering terganggu karena ngorok gitu ya, ternyata ketika dia bekerja itu engagementnya memang rendah. Kenapa? Karena kondisi otaknya itu terganggu.
otak itu bisa bekerja kalau kita tidur istirahat. Jadi kalau istirahat kita terganggu, maka komposisi ini nih apa namanya hal-hal cara kerja otak kita itu juga mengalami gangguan lah kasarnya gitu. Misalnya tadi dendrites-nya, sinapnya gitu itu menjadi nggak siap dia. Apalagi kalau kemudian makannya sembarangan. Cuman mie instan misalnya gitu ya. Udah makan mie instan pakai nasi lagi. Tambah-tambah lagi tuh otaknya nggak dapat apa-apa tuh. Kalau masih pakai telur lumayan gitu. Kalau karbo doang nggak diperluin sama otak. Otak tuh perlunya protein. Nah itu ternyata penelitian-penelitian seperti itu tuh jarang banget dilakukan di Indonesia. Orang tuh tertarik sama tidur, leisure, jadi waktu luang gitu ya, itu belum banyak loh dilakukan. Kita nih kayaknya kalau meneliti kerja ya kerja di dunia kerja gitu ya. Padahal penggunaan waktu luang, kualitas tidur itu berpengaruh terhadap work engagement. Nah, di kita kayak apa nih? Barangkali ada yang mau melakukan eksperimen yang sifatnya nggak usah di dalam lab. Ya. Jadi semi inilah penelitiannya, semi field, tapi kita kontrol kuat gitu ya. Misalnya nih kita minta laporan orang tentang kualitas tidurnya. Karena tidur itu kan punya siklus tuh. Dengan rapid eye movement kita bisa ngelihat kita ini termasuk orang yang tidurnya nyenyak atau enggak. Kalau kita banyak mimpi, banyak lain-lain itu berarti tidur kita keganggu. Nah, kalau udah terganggu gitu, besoknya ketika kerja, nah ini yang terbukti adalah banyak melakukan cyberloving kalau orang tidurnya keganggu. Dengan cyberloving dia, kemudian engagement-nya menjadi turun. Itu yang jarang kita sadari ya. Ya, karena kita menganggap itu nggak keren penelitiannya gitu ya. Padahal yang simpel Padahal gitu. ini banget, sangat berguna banget. Jadi kalau mata kita udah berat, udah ngantuk gitu ya, terus kita paksain nih korslet nih di otak nih. Karena dia otomatis kan kerjanya. Ini udah waktunya tidur nih, udah capek loh, udah tidur gitu kan. Nggak juga kita paksain. Terus kita minum itu tuh energi itu. Wah, minuman berenergi gitu. Ya kan? Kaget nih otaknya nih, lah ada apa nih gitu kan. Bingung dia. Otaknya tuh bingung dengan cara kerja, dengan interupsi kita tuh dia bingung. Akibatnya kemudian tegang lah. Matanya tegang, kita senang tuh, nggak ngantuk lagi gitu. Bisa kerja lagi. Padahal otaknya tuh udah ini tuh dia, udah lemah gitu. Saraf-sarafnya udah lemah nih, udah nggak bisa maksa. Jadi kita paksain kerja, apa yang terjadi kemudian? Kalau itu berulang, hal-hal seperti berulang, ini kemudian terjadi kan saraf-saraf yang halusnya tuh putus gitu. Kita nggak sadar. Jadi loss memorinya tuh besar banget di situ. Dimensianya jadi lebih awal. Jadi yang suka begadang, masih yang suka begadang tuh, nah itu yang perlu dipikirkan kembali. Gimana caranya memberi kesempatan pada badan kita nih untuk tidur, sehingga otak kita bisa bekerja. Kerja internal ya, kalau kita bangun, dia melayani kita. Karena dia dengar kita ngomong, dia kemudian nangkep ini sinyal dari mata kita, suara dari telinga kita, kemudian gerakan dari badan kita, otak tuh kerja gitu. Tapi kalau kitanya nggak sadar, kitanya tidur, dia baru tuh meretelin, bebasin. Mana STM Anda banyak banget apa enggak, short term memorinya kan tadi nggak disimpan gitu. Itu dipretelin satu-satu ditempatin gitu loh. Nah waktu dia nempatin tuh, si metakognisi nempatin memori-memori kita, terjadilah mimpi. Pengulangan. Ini ada yang nggak jelas nih, ada yang belum selesai nih. Si metakognisinya bilang nih soal ini belum jelas nih. Muncullah dia. Nah, muncul tuh mimpi kita. Jadi yang banyak mimpi tuh jangan seneng gitu.
Itu artinya otaknya kerjanya nggak benar. Kitanya memperkosa otak kita itu. Jangan kemudian diartiin macam-macam mimpinya, tapi dia memang lagi ngasih sign, lagi ngasih sinyal ke kita. There is something wrong with your mind, gitu. With your brain bahkan. Oke. Wah, menarik ya. Jadi inspirasi Bu Ros banyak nih. Kaitkan work engagement, kaitkan dengan pola tidur ya. Besok-besok nanti ada yang mengkaitkan orang yang lebih sering nonton drakor, apa lebih engage nggak di organisasi atau bagaimana? Ini menarik juga nih ya. Eksperimental nanti, yang sebagian dikasih nonton drakor, yang sebagiannya enggak. Nih bagaimana engagementnya di organisasi? Oke. Jangan yang nonton drakor jadinya Dracula itu. Nonton Netflix terus ya, Pak. Ya, lebih engage nanti di organisasi, kerjanya berarti perusahaan harus kasih kesempatan kepada karyawan untuk nonton drakor setiap siang gitu ya. Oke. Kasih langganan Netflix, Pak. Nah, itu Bu Umi udah mulai muncul kreativitas baru kan, Netflix lagi kan. Nanti cyber loving lagi Bu Ros ngomong tadi. Baik, teman-teman, waktu kita sudah habis, tidak terasa nih sudah jam 9 pas ini, Bu Ros memberi inspirasi buat kita semua ya. Terima kasih banyak Ibu Ros dan Mbak Della yang sudah berperan sebagai narasumber malam ini ya. Cukup menginspirasi, sangat menginspirasi malah ya. Beberapa hal yang sifatnya simpel kalau kita pikirkan selama ini bisa sangat-sangat bisa untuk dikaitkan dengan variabel-variabel yang akan kita teliti gitu ya. Terima kasih teman-teman dan udah foto belum? Iya Bu, sebelum foto ini Sis Indah ada kenang-kenangan Bu FDI kali ini Bu. Ya, silakan Sis Indah. Nah, ini kenang-kenangan Ibu Dr. Rostiana, Magister Sains Psikolog. Jadi berupa sertifikat Bu, nanti akan dikirimkan ke Ibu. Jadi karena sifatnya ini adalah daring ya. Terima kasih Ibu Ros ya, mohon diterima sertifikatnya. Terima kasih. Terus yang kedua, makasih Bu Ros. Wah, itu tepuk tangan Bro Janunya ya. Satu lagi, Mbak Della dibuatkan sertifikat nggak atau cuma narasumber satu aja? Oh, rupanya dibuatkan juga Mbak Della Aryani ya. Ya, Magister Sains Psikolog ya, ini sebagai narasumber yang kedua. Terima kasih Mbak Della ya. Terima kasih banyak Pak Madet. Baik. Terima kasih Sis Indah. Jadi kita di penghujung acara kita didokumentasikan dulu, berfoto ria dulu. Silakan buka kameranya ya. Penuh dengan senyum, penuh dengan syukur yang Bu Ros sebutkan tadi, kita sampai sehat sampai detik ini gitu ya. Silakan Sis Indah. Mas Sony di sini. Mas Sony. Selamat malam Bro, selamat malam kawan-kawan. Mas Sony baru kelihatan. Saya menyimak. Terima kasih, sangat inspiratif. Oke, silakan. Silakan Sis Indah. Ya, baik, saya izin dokumentasikan terlebih dahulu. Mulai dari halaman pertama, 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. Oke, 1, 2, 3. Halaman ketiga, 1, 2, 3. Oke, sudah Pak Made. Baik, terima kasih Sis Indah. Ya, jadi 58 orang sampai bertahan sampai malam ini. Terima kasih sekali lagi Bu Ros, Mbak Della, teman-teman semua, sehat semua buat kita. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam. Bye semua. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Mas Sony. Mbak Umi, makasih Ya, semuanya. sama-sama.